Silakan. Nah, ini akan tampil PowerPoint-nya. Oke. Oke, silakan Pak Usni. Iya, siap. Oke, terima kasih Kak Tiara, apa namanya, pengantarnya. Baik teman-teman semua, sebenarnya kegiatan hari ini tuh apa namanya, yang melatar belakangi adalah kami tuh ingin kan ada berbagai platform, berbagai media itu coba kami siapkan untuk bisa mengakomodir pertanyaan teman-teman terkait dengan proses pendaftaran dan apapun ya. Lihat kamera, Pak. Iya, Oke. kamera itu ya. Nah, Mic-nya, sini. iya. Oke. Jadi apa namanya, berbagai macam cara kami lakukan agar teman-teman yang mengalami keluhan terkait dengan proses pendaftaran dan kadang juga setelah mendaftar teman-teman itu bingung. Terus setelah ini saya mau ngapain nih Pak gitu. Saya harus apa gitu. Saya udah daftar Pak. Saya sudah apa namanya melakukan registrasi mata kuliah. Saya sudah bayar SPP. What's next? Apa selanjutnya Pak yang harus saya lakukan gitu. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, kendala-kendala yang ada di apa namanya yang di grup posko registrasi. Nah, maka dari itu kami berinisiatif untuk mengadakan apa namanya Zoom untuk mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang saat ini terkendala dalam proses pendaftaran dan melakukan registrasi mata kuliah sampai dengan pembayaran SPP di UT gitu. Ini adalah kami apa namanya mengemas ini dalam kegiatan sapaan ya, sapaan pendaftaran dan registrasi calon mahasiswa baru Universitas Terbuka Medan masa 2023 ganjil. Jadi teman-teman mungkin saya juga ingin sampaikan bahwa dan hal ini mungkin bisa jadi apa ya teman-teman sampaikan juga ke kawan-kawannya, saudara ataupun apa kerabat dan teman kerja mungkin bahwasanya UT itu kita tuh ada masa ganjil dan genap gitu. Nah, kenapa masa ganjil dan genap? Karena UT itu menerima apa namanya mahasiswa baru itu 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang melakukan pendaftaran itu namanya apa namanya masa 2023 ganjil. Nah, masa 2023 ganjil ini nanti akan selesai sampai dengan September 11 September yaitu berakhirnya masa pembayaran. Kemudian nanti kita genap ada lagi masa 2023 genap itu nanti akan mulai dibuka lagi pendaftarannya mulai dari bulan November seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini bisa disampaikan ya ke teman-temannya bahwasanya UT itu menerima pendaftaran 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu teman-teman ya. Next. Bisa next. Oke. Nah, ini nih yang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin banyak yang bingung. Pak, apa setelah ini Pak Paus nih saya udah daftar, udah ini, terus saya harus apa lagi? Nah, ini proses apa ataupun langkah-langkah yang teman-teman lalui mulai dari proses pendaftaran. Yang pertama itu adalah pada saat teman-teman apa namanya ingin kuliah di Universitas Terbuka, teman-teman itu melakukan pendaftaran ke aplikasi SIA, admisi.stripsia.ut.ac.id. Saya rasa ini teman-teman sebagian besar teman-teman itu sudah melakukan apa namanya proses ini gitu ya. Nah, kalau untuk masalah-masalah nanti kita akan ada di sesi khususnya. Ini saya ingin menyampaikan stepnya itu ini loh gitu. Jadi setelah teman-teman mendaftarkan akun di aplikasi SIA admisi stripsia.ut.ac.id, teman-teman apa namanya bisa setelah daftar kemudian jangan lupa nih pada saat pendaftaran sudah melakukan pendaftaran, sudah melakukan registrasi akun, silakan teman-teman langsung cek Gmail-nya, Gmail yang didaftarkan. Nah, di situ nanti akan ada 2 pesan ya. Yang pertama adalah pesan verifikasi email. Ya, jangan lupa. Jadi setelah mendaftarkan di aplikasi SIA, teman-teman harus langsung memverifikasi emailnya ya. Nah, jadi setelah tadi daftar, teman-teman cek langsung ke apa namanya Gmail-nya. Ada masuk biasanya dua pesan. Yang pertama itu adalah untuk verifikasi Gmail, verifikasi akunnya. Nanti tinggal diklik tuh verifikasi akun, klik saja. Nanti langsung disuruh masuk ke apa namanya akun SIA teman-teman. Nah, setelah verifikasi email nanti ada lagi pesan satu lagi yaitu untuk
billing registrasi atau tagihan billing admisi atau tagihan admisi ya. Nah, itu juga teman-teman bisa download kemudian dicek di situ. Kalau teman-teman yang mengajukannya RPL itu total biaya admisinya adalah 400.000 gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak RPL itu biaya admisinya 100.000 Oke. gitu. Nah, itu untuk setelah itu teman-teman nanti baru mendapatkan akun SIA-nya. Nah, setelah teman-teman bayar admisi ya yang 100.000 dan 400.000, apalagi setelah itu nanti teman-teman langsung masuk ke akun SIA-nya gitu ya. Langsung masuk ke akun SIA sesuai dengan email yang sudah didaftarkan. Setelah email yang sudah didaftarkan dan menggunakan password yang teman-teman daftarkan. Nah, password ini juga banyak yang terkendala nih. Password itu komponennya harus teman-teman pahamin. Yang pertama itu ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada lambang ya, Iya, misalkan ada kode unik. kode unik namanya. Kemudian ada juga angka, dan angka ini nggak boleh berturut-turut. Nah, minimal karakternya adalah 8, maksimal 16 ya. Dan kebanyakan mereka tuh kalau naruh email, passwordnya tuh password email mereka, bukan password Iya, yang baru gitu. Jadi itu yang sering password Gmail ya. kesalahan. Iya, Maksudnya buatlah password yang baru. Maksudnya iya. password untuk masuk ke akun SIA ini, teman-teman. Nah, teman-teman semua, perlu teman-teman ketahui bahwa SIA ini nanti akan dipakai mulai dari teman-teman daftar di UT sampai dengan teman-teman lulus. Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman memantau seluruh proses pembelajaran, seluruh proses ujian, seluruh hasil ujian itu di aplikasi SIA. Gitu ya. Jadi SIA ini kayak semacam remote control lah. Remote control teman-teman mau ngecek, oh saya sudah gimana nih, nilai saya ada di mana, nilai saya harus seperti apa gitu ya. Jadi termasuk proses ujian, nanti cetak kartu ujian di situ. Jadi powerful sekali SIA ini. Jadi tolong teman-teman akun SIA-nya itu benar-benar diketahui lah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu email yang didaftarkan, nggak tahu juga passwordnya, lupa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu yang pertama, sudah memiliki akun SIA, kemudian tadi sudah memverifikasi email dan sudah melakukan pembayaran admisi. Gitu ya. Sudah melakukan pembayaran billing admisi. Nah, setelah itu next, Pak Fajar. Nah, setelah itu yang keempat, teman-teman kalau sudah bayar admisi nanti masuk ke akun SIA, maka nanti dia akan langsung diminta untuk mengisi biodata yang diminta di aplikasi. Gitu ya, mengisi biodata yang diminta di aplikasi namanya registrasi data pribadi gitu ya. Jadi selain mengisi data, nanti teman-teman juga diminta untuk mengupload berkas-berkas bukti bahwasannya memang data yang diinput oleh teman-teman itu adalah otentik, adalah valid, benar gitu ya. Itu semua nanti dimasukkan semua datanya gitu. Kemudian setelah itu nanti setelah teman-teman mengentry biodata teman-teman, teman-teman langsung nanti mengupload. Setelah itu nanti ada tim dari UT Medan dan UT Jakarta, UT Pusat gitu ya untuk memverifikasi berkas tersebut apakah valid atau tidak. Nah, dalam proses registrasi penginputan data ini juga yang banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan gitu ya, yang menimbulkan gagal validasi gitu ya. Pak, saya gagal di sini. Nah, itu karena apa? Karena yang pertama biasanya NIK, nomor induk nomor induk kependudukan ya. Atau mungkin sesi yang gagal-gagal ini nanti kita sesi Oke. sendiri. Maksudnya biar mereka tahu Oke. step di mana saya itu salahnya gitu. Nah, jadi banyak sekali yang salah di sini. Jadi pada saat memasukkan data pribadi itu tolong benar-benar Sebenar sebenar-benar. Nah, mungkin sebenar sesuai dengan mungkin. KTP dan Ya, identitas yang kita punya. iya betul. Dan harus dicek juga KTP sesuai nggak sama ijazahnya. Kadang-kadang di KTP itu kalau yang di RPL nih, yang masuk RPL itu biasanya sering ada gelarnya di KTP-nya gitu. Nah, Iya. sementara kalau di kita di data pribadi kita itu tidak boleh bergelar karena apa? Karena nanti di data pribadi itulah menjadi sumber informasi untuk pembuatan ijazah setelah teman-teman selesai melakukan setelah selesai kuliah di UT gitu ya, belajar semua di UT. Nah, kalau sudah valid data, berkas dan seluruhnya baru nanti teman-teman mencetak KTMS atau kartu tanda mahasiswa sementara. Gitu ya. Jadi itu nanti bisa menjadi bukti bahwa teman-teman memang sudah sah menjadi mahasiswa universitas terbuka.
Gitu. Itu step 4, 5 dan 6. Kemudian step berikutnya apa aja? Nah, step berikutnya itu step ketujuh adalah, nah udah tadi masukin data, kemudian sudah apa namanya, sudah masukkan data, sudah mengupload berkas yang dibutuhkan, sudah divalidasi oleh UT Medan dan UT Pusat. Setelah itu, kalau yang RPL nanti ya kita bicara apa namanya yang kendala itu. Nah, kita baru melakukan proses registrasi mata kuliah teman-teman, gitu ya. Jadi apa namanya, setelah datanya valid dan teman-teman dapat NIM, nomor induk mahasiswa, teman-teman langsung melakukan proses registrasi mata kuliah, gitu ya. Registrasi mata kuliahnya gimana? Nah, ada yang lagi SIPAS dan non SIPAS nih. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung lagi ya. SIPAS itu sistem paket. Namanya paket berarti setiap semester mata kuliahnya sudah ditentukan UT, gitu ya. Nah, kalau yang non SIPAS itu mata kuliahnya nggak muncul langsung. Teman-teman harus milih, terutama yang RPL nih. Yang RPL itu di aplikasi pada saat teman-teman klik registrasi mata kuliah, kadang banyak yang nanya soalnya, Pak, kok mata kuliah saya nggak muncul gitu. Nah, ternyata dia pas dicek non SIPAS. Nah, terutama yang RPL nih ya, kalau non SIPAS itu dia nggak akan muncul tuh daftar mata kuliah yang diambil di semester itu. Karena apa? Karena teman-teman harus milih mata kuliah yang apa namanya yang akan teman-teman ambil di semester yang teman-teman daftarkan semester sekarang gitu ya. Itu harus milih. Nah, milihnya gimana, Pak? Milihnya silahkan dicek di katalog. Di katalog. Teman-teman Nah, bisa akses di ut.ac.id/katalog. Di situ sudah lengkap beserta kode dan jumlah SKS, juga harga per SKS-nya. Ya, gitu ya. Kalau yang non SIPAS tuh jangan lupa. Jadi teman-teman harus download katalog online UT gitu ya. Katalog itu jadi kayak semacam apa ya, guidance atau peta ya. Kalau kita menuju sesuatu, katalog itu tuh jadi doman gitu. pedomannya gitu. Jadi yang harus diambil di semester 1 apa saja. Terus kalau yang RPL nih yang sudah mengajukan, kan ada beberapa mata kuliah yang sudah dibebaskan nggak perlu diambil. Nah, itu dicek. Oh, mata kuliah ini saya sudah dibebaskan nggak perlu diambil. Mata kuliah ini saya sudah dibebaskan nggak perlu diambil. Nah, itu ya teman-teman melakukan proses registrasi mata kuliah. Kemudian setelah teman-teman melakukan registrasi mata kuliah, nanti akan muncul tagihan. Ya, nah tagihan ini bisa apa namanya, bisa diakses di SIA juga. Jadi teman-teman cek akun SIA-nya, nanti di bawah mata kuliah yang teman-teman registrasikan, nanti di situ ada billing namanya. Billing registrasi mata kuliah, itulah SPP. Ya, billing registrasi mata kuliah itulah SPP. Teman-teman membayar SPP, setelah itu nggak ada bayar apa-apa lagi gitu ya. Jadi komponen pembayarannya tadi, yang pertama itu adalah admisi. Admisi kalau yang non RPL 100.000, yang RPL itu 400.000. Kemudian setelah itu teman-teman langsung bayar billing registrasi mata kuliah atau SPP. Itu ya, itu sebesar sesuai dengan yang ada di apa namanya, billing registrasi mata kuliah. Benar. Gitu. Kalau untuk SIPAS rata-rata 1,3 ya per semester. Plus ongkir bahan ajarnya. Ongkir bahan ajar biasanya jadi 1,4 sekian, 1.400.000 sekian. Kalau yang non SIPAS biasanya sekitar rate-nya itu sekitar 1,7 sampai tergantung. Kalau ya, mereka ngambil SKS-nya cuma 3 SKS doang mungkin lebih low budget kali ya. 500.000 juga bisa, 300.000, 200.000 juga bisa. Sesuai deh, kalau non SIPAS nih emang bener-bener terserah mahasiswanya. Ambil banyak, ambil sedikit boleh. Mau kuliahnya slow atau mau ngebut ya. Nah, kalau mau ngebut semester 3, semester 4 ke atas bisa ngambil 24 SKS. Full. Tapi kalau mau agak slow, mau ringan-ringan aja bisa ngambil 1 SKS. SKS nggak ada ya. SKS 3 Minimal 2 SKS, 3 SKS ya. Gitu. Nah, kemudian setelah udah registrasi mata kuliah, udah bayar billing. Nah, kemudian baru teman-teman nanti bisa aktivasi Office 365 ya. Nah, Office 365 ini buat apa? Nah, ini Office 365 ini buat aplikasi ya, buat seluruh aplikasi yang teman-teman gunakan pada saat teman-teman belajar di UT. Ya, mulai dari buka e-learning, kemudian Google Meet, Microsoft Teams. Microsoft Teams. Pakai Microsoft Teams, teman-teman. Nanti kalau ada yang namanya klinik ujian, ada namanya klinik ujian, kemudian klinik tugas gitu kan. Pokoknya tugas. Semuanya menggunakan pendukungnya itu dari Office 365. Nah, apalagi untuk teman-teman yang jurusan PGSD dan PG PAUD. PGSD dan PG PAUD ini kan menggunakan ada yang namanya TUWEB, tutorial webinar.
Ya, di mana tuh web ini kayak kita sekarang nih, dosennya mengajar, teman-teman di sana memperhatikan tapi dari rumahnya. Nah, itu menggunakan Office 365. Gitu ya. Kalau teman-teman yang di luar PGSD dan PG PAUD gitu ya, itu menggunakan e-learning. Nah, e-learning bahasa ininya e-learning. Nah, e-learning itu juga sama. Dia harus aktivasi 365 dulu. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi stepnya tadi itu, setelah bayar uang kuliah baru dapat akun Office 365, setelah itu nanti baru mengaktifasi e-learning dan seterusnya. Next. Nah, ini dia. Jadi setelah tadi saya informasikan di UT itu step-stepnya kayak gimana gitu ya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk batas batas tanggalnya sendiri seperti apa ya? Deadline istilahnya. Deadline mulai dari daftar nih. Ini deadline-nya ya. Dan jika boleh ini di screenshot aja ya. Boleh di screenshot. Di kalender masing-masing. Di kalender. Jadi nggak ada lagi yang nanya batas pendaftaran sampai kapan, kemudian bayarnya kapan gitu ya. Jadi ini teman-teman step-step ini teman-teman bisa screenshot gitu ya. Yang pertama itu adalah daftar aplikasi SIA. Daftar aplikasi SIA untuk yang RPL itu maksimal tanggal 31 Juli 2023. Ya. Akhir bulan ini. Jadi pendaftaran untuk jalur RPL itu maksimal tanggal 31 Juli 2023. Kemudian untuk yang non RPL yang masukan dari SMA itu kapan? Maksimal tanggal 8 Agustus 2023. Iya. Dan kalau ada perubahan ya Pak ya, pasti akan kita update di Instagramnya UT Medan. Jadi jangan lupa di follow juga Instagram kita. Jangan lupa follow Instagram. Atau yang belum punya Instagram, tolong sekali untuk segera yang belum punya Instagram, ya install Instagram di handphonenya, kemudian jangan langsung follow UT Medan karena segala informasi apapun terkait dengan perubahan jadwal dan apapun kegiatan, kayak kegiatan, mating mahasiswa UT Medan, Instagram UT Medan, sama Facebook lah, Facebook. Kalau yang seusia kayak saya, yang saya ini termasuk old milenial. Yes. Di sini kayaknya masih ada nih yang milenial. Saya milenial. Kalau Kak Tiara udah masuk ini ya, udah masuk Gen Z ya. Yes. Kalau saya masih milenial. Kalau milenial tuh masih banyak pakai Facebook gitu. Kasarnya kalau yang agak tua udah Facebook aja gitu. Kalau yang agak anak-anak muda Instagram lah dia. Kalau saya alhamdulillah pakai dua-dua gitu ya, karena saya walaupun dari sisi usia agak-agak tua, tapi jiwanya masih sangat muda. Ya, bahas tua muda jadinya. Apa biar nggak ngantuk kali orang-orang ini ya kan. Oke teman-teman, jadi pertama tadi daftar ke aplikasi SIA itu mulai dari 31 Juli sampai dengan 31 Juli, sorry. Kemudian yang non RPL itu 8 Agustus 2023. Sebaiknya sih jangan ditunda-tunda ya, biar bisa segera melakukan pemberkasan. Kemudian pembayaran billing admisinya kapan? Nah, pembayaran billing admisi untuk yang RPL itu maksimal 5 Agustus 2023. Jadi yang 400.000-nya maksimal dibayarkan 5 Agustus 2023. Kemudian yang non RPL. Yang non RPL itu silakan teman-teman maksimal dibayarkan tanggal 16 Agustus 2023. Itu untuk pembayaran admisi. Dan jangan mepet ya Pak ya. Iya, di betul. Di situ limit, di situ bayar. Ntar kalau ada gangguan tiba-tiba udah. Iya, namanya teman-teman kan tahu aplikasi itu nggak terlalu smooth like butter. Nggak kayak BTS gitu ya. Ada gronjol-gronjolnya. Iya, jadi kayak aplikasi itu nggak terlalu berbeda dengan sinyal. Kadang bagus sinyalnya, kadang kenceng. Nah, begitu juga aplikasi. Kadang juga bagus, kenceng, semuanya bisa lancar segala macam. Tapi sering juga kadang-kadang mengalami gangguan bukan gangguan mental ya. Menguji kesabaran lebih tepatnya. Iya. Yes. Jangan sampai gara-gara itu nanti jadi gangguan mental, bahaya ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan mepet-mepet, itu pesan dari kami ya. Jadi pokoknya gini deh. Setiap apapun yang sudah ada deadline-nya di UT itu please jangan nunggu di akhir-akhir injure time. Yes. Itu bahaya, terutama pas ujian nih. Ini saya ngingetin lagi. Pas ujian nanti Pak saya kemarin mau unggah kurang 5 menit gitu ya. Iyalah seluruh Indonesia kan mengunggah jawabannya ya. Semua istilahnya namanya jaringan itu kan ada bagus ada enggaknya. Kalau loadnya tinggi ya tahu sendiri seperti apa. Jadi setiap
yang sudah ada deadline-nya di UT, tolong jangan mepet-mepet. Terutama pembayaran juga nih sama. At least 3 hari kali ya, 3 hari sebelumnya. Kalau bisa gini, setelah selesai langsung bayar. Setelah selesai langsung bayar gitu aja. Karena apa? Karena kalau sudah bayar di akhir-akhir nanti suka banyak masalah. Gitu ya, masalah jaringan lah, masalah banknya nanti nggak bisa. Nanti sudah datang ke Indomaret, sudah datang ke Alfamart, datang ke pos, saya sudah ke bank ini, nggak bisa juga Pak, cemana lah nih Pak, aduh Pak. Gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa kalau kayak gitu. Nggak ada yang bisa menolong gitu ya. Jadi memang teman-teman tolong antisipasi ya. Yang sudah ada deadline-nya, itu tolong jangan ditunggu pas akhir-akhir deadline. Gitu ya, termasuk pembayaran gitu ya. Nah, pengunggahan berkas ini juga sama. Tadi pembayaran billing sudah, registrasi data pribadi dan unggah berkas. Itu registrasi dan unggah berkas itu untuk yang RPL maksimal 8 Agustus, kemudian untuk yang non RPL maksimal 21 Agustus. Nah, teman-teman semua, ini juga penting nih. Kalau misalkan teman-teman sudah sebaiknya sih ya, teman-teman sesegera mungkin melengkapi berkas. Jadi nanti pada saat ternyata berkas teman-teman ada masalah atau tidak sesuai dengan yang menjadi syarat di UT, teman-teman masih bisa memperbaiki. Jadi jangan di situ ngumpulin berkasnya maksimal tanggal 8 Agustus, di situ teman-teman ngupload, jangan. Tapi harus sebelumnya gitu ya, agar pada saat perbaikan berkas nanti teman-teman masih ada waktu. Karena banyak juga yang dia itu nggak bisa ngupload berkas lagi karena aplikasinya sudah tutup. Gitu ya. Jadi akhirnya dia tertunda kuliahnya semester ini, mana udah bayar 400.000, kan sayang ya. Udah bayar 100.000 tapi ternyata gagal validasi berkasnya. Mau memperbaiki waktunya sudah habis gitu. Nah, jangan. Jadi tolong jangan mepet-mepet waktunya ya, teman-teman. Kemudian ini lagi nih, setelah melakukan pemberkasan tadi, pemberkasan ingat yang RPL 8 Agustus, non RPL 21 Agustus. Nah, registrasi mata kuliah itu maksimal yang RPL dan non RPL itu tanggal 6 September. Nah, ini juga sama. Jangan berleha-leha ya. Ini kan masih lama, ini masih 6 September, jangan. Gitu ya. Segera lakukan registrasi mata kuliah. Gitu ya. Kalau sudah berkasnya valid, langsung registrasi mata kuliah. Dicek dulu ya, pas registrasi mata kuliah semester saya udah benar belum gitu ya, atau misalkan nih yang mengajukan RPL, loh kok saya di semester 1 gitu kan, maksudnya muncul mata kuliah di semester 1, muncul agama, muncul bahasa Indonesia, kewirausahaan, nah itu silahkan dikonfirmasi ke posko registrasi gitu ya, atau ke nomor kontak UT Medan. Nanti kita akan memperbaiki perbaikan semester istilahnya. Kalau yang RPL itu nanti pasti dia akan dijadikan non SIPAS karena nanti dia di situ biasanya muncul semester 1. Kenapa semester 1? Ya iya karena dia menjalani di UT masih semester 1 tapi non SIPAS. Jadi dia berhak memilih mata kuliah di semester 6, semester 5 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman yang SIPAS yang dia tidak mengajukan RPL itu silahkan dicek semesternya. Takutnya ada yang loncat nanti semester 8 pula ya kan. Tiba-tiba udah lulus. Tiba-tiba udah lulus. Belum kuliah tiba-tiba udah lulus kan ngadi-ngadi ya. Yes. Itu ya teman-teman. Jadi melakukan registrasi mata kuliah, ini jadwalnya. Kemudian pembayaran uang kuliah. Nah, ini juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Itu maksimal tanggal 11 September. Diingat ya, jangan mepet-mepet. Nah, nanti kalau mepet-mepet seperti seperti yang saya sampaikan tadi, susah nanti gara-gara telat bayar uang kuliah, jadi akhirnya terpending ke semester depan. Sayang waktunya ntar. Iya, semester depan nanti harus bayar lagi, kan repot ya, kasihan gitu kan. Apalagi yang RPL nih sudah bayar 400.000, kalau disia-siakan lagi kan sayang banget gitu ya. Kemudian nah ini nih banyak juga, Pak saya udah bayar SPP, what's next gitu. Nah mungkin selain setelah itu teman-teman langsung aktivasi form kesediaan tutor. Iya, dibuka dari elearning.ut.ac.id. Betul. Nanti ada sebenarnya sih gini ya, untuk aktivasi e-learning ini teman-teman tuh bisa banyak sekali tata caranya di YouTube. Tutorialnya iya, udah kita update semua di YouTube. Tutorialnya banyak sekali di YouTube, kemudian nanti juga kami di Instagram akan kami cara aktivasi tutorial online, aktivasi tuton itu nanti akan kami sampaikan juga mungkin di aplikasi di Instagram. Mungkin nanti kita akan salah satu sesi live Instagram mungkin nanti itu ya, aktivasi tentang tuton, e-learning atau tuton gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman semua di UT itu kan ada e-learning
ada TMK. Cuman yang maksudnya yang kontribusinya besar itu Tuton atau e-learning gitu ya. Jadi usahakan teman-teman itu mengikuti e-learning gitu ya. Karena apa? Yang pertama keuntungannya itu kalau di e-learning itu soalnya nggak susah-susah. Kalau TMK itu soalnya agak susah. Terus e-learning kita juga bisa kenalan bareng dosennya. bareng dosen sama kenalan ini seluruh Indonesia, teman-teman seluruh Indonesia. Bisa satu kelas tuh bisa dari mana-mana. Dari mana-mana, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Kan pengen kan punya teman punya relasi di mana-mana gitu kan, betul. Dan mungkin bisa jadi juga ada yang jodoh dari situ. Karena ada banyak juga gitu ya. Jadi promosi. Promosi by jodoh. Iya lah, maksudnya dari Pulau Sumatera dapat jodohnya di Sulawesi gitu kan, atau dapat misalkan orang Medan dapat jodohnya orang Sunda gitu. Jadi di apa namanya di kayak Kak Tiara nih dapat jodohnya. Udah jangan buka kartu. Gitu ya. Jadi teman-teman kenapa ikut e-learning? Karena itu tadi bisa banyak teman gitu kan. Karena bayangin 6 kelas misalkan teman-teman semester ini 6 kelas. Nah, nanti kelas teman-teman itu temannya beda-beda. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, dari Aceh, dari Bengkulu. Jogja. Jadi nanti kalau misalnya pas liburan, gue ketemu nih temen gue lagi di luar kota gitu. Misalkan gini, pengen banget ke Labuan Bajo, tapi di Labuan Bajo ada siapa gitu. Iya, nggak ada saudara, nggak ada siapa gitu. Iya. Ketemu Labuan Bajo. Itu makanya. Gitu kan lumayan numpang nginap gratis kan. Iya, lumayan. At least kita punya tour guide lokal gitu. Iya, punya tour guide lokal gitu ya. Menjadi itu keuntungan teman-teman bisa ikut e-learning. Sama bisa touching juga dengan dosennya gitu ya. Halo, misalkan dosennya kali aja dosennya kan beberapa dosen kita itu ada juga yang pejabat gitu ya. Salah satunya Pak Bambang Susatyo gitu ya. Jadi beliau juga menjadi salah satu dosen kita gitu ya. Nah, kali aja bisa dibimbing di situ gitu ya, teman-teman. Itu untuk aktivasi Tuton. Kemudian ada lagi, nah ini nanti jangan khawatir, kita juga nanti akan ada orientasi mahasiswa baru. Biasa momen-momen paling ditunggu nih ya. Iya, momen-momen paling ditunggu. Nah, kalau di UT orientasi itu kita mendatangi mahasiswa di tempatnya gitu ya, di kabupaten kota. Bukan mahasiswa yang datang ke kita. Pokoknya kita yang datangin langsung. Kurang apa coba ya? Maksudnya nanti ada Bang Fajar main ke Nias Barat, ada Bang Rudi nanti main ke Langkat, Gunung Sitoli, kemana-mana. Ada saya mungkin nanti main ke mana, ke Balige gitu ya. Jadi nanti kami mendatangi teman-teman semua di kabupaten kota. Iya. Nah, jadi walaupun pembelajaran kita basically-nya online, untuk orientasi kita langsung tatap muka ya. Iya, betul, langsung tatap muka. Kemudian untuk daerah Medan sih biasanya yang banyak banget partisipasinya ya. Kita kemarin diadainnya di Grand Kanaya. Di Hotel Grand Kanaya. Iya, kita bakal. Nah, untuk jadwal dan lokasinya tentu akan kita update di Instagram UT Medan seperti biasa. Jadi yang belum install Instagram, tolong. Atau mungkin yang mau sedikit nge-spill gimana sih orientasinya, bisa cek YouTube kita juga, udah kita upload di situ kegiatannya. Iya, betul. Dan nggak ada ospek-ospekan ya. Iya. Nah, kemudian mulai belajarnya kapan? Mulai belajar 2 Oktober sampai 4 Desember. Ini juga sama, jadwal pastinya nanti akan di-share di Instagram. Kemudian jadwal UAS-nya ya, jadwal ujian akhir semester itu 17 Desember. Jadi teman-teman di UT itu istilahnya kalau kuliahnya itu satset. Kenapa satset? Karena kalau di konvensional itu dia 16 pertemuan. 16. Kita hanya 8. 8 pertemuan 8 aja. pertemuan. Tapi 8 pertemuan yang sangat-sangat produktif. Nah, 8 pertemuan sangat produktif. Abis itu langsung ujian. Jadi satset lulus gitu ya. Gitu. Dengan catatan S dan K berlaku nilainya. Iya, maksudnya nilai mencukupi. Teman-teman belajarnya serius gitu. Jadi kalau di UT kan belajarnya nggak ada yang marah-marahin tuh. Dosennya nggak marah, tapi tahu-tahu nanti nilainya sekian. Nanti kecewa, aduh saya nilai sekian gitu ya. Sudahlah. Mengulang wajib mengulang. Gitu ya. Nah, kita juga nggak ada ujian tengah semester ya Pak ya? Nggak ada. Langsung ke ujian akhir semester. Jadi kalian ujiannya itu per 6 bulan sekali nantinya. Oke, next. Nah, ini rekapitulasi kami ya, rekapitulasi kami terhadap jumlah mahasiswa yang admisi. Ya, jumlah mahasiswa yang admisi itu per hari ini tanggal 28 Juli 2023 itu ada 6.026 calon mahasiswa. Ini yang total yang sudah melakukan yang meregistrasikan akunnya di aplikasi SIA.
Nah, untuk yang bayar admisi sendiri itu masih 4.054. Jadi ada 2.084 lagi yang belum melakukan pembayaran. Nah, ini apa namanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya angka ini masih cukup tinggi gitu ya. Kami khawatirnya teman-teman ada kendala dalam melakukan proses pembayaran atau melakukan aktivasi akunnya gitu ya. Jadi ini angkanya. Kemudian jumlah yang valid berkas dan mendapatkan NIM itu sudah 2.749 gitu ya. Jadi jumlah ini berarti kan masih ada lagi yang belum atau melakukan pemberkasan atau gagal validasi itu 1.300. Nah, 1.300 ini mudah-mudahan hadir nih hari ini. Kira-kira apa masalahnya, dan kalau misalkan masalahnya sama, mudah-mudahan bisa sama-sama ditanggulangi ya. Gitu, bisa tahu nanti pencerahannya, nanti mungkin ada Q&A, kemudian nanti langsung juga apa namanya teman-teman bertanya di forum ini gitu ya. Nah, mungkin itu paparan hari ini. Mudah-mudahan angka yang masih belum bayar ini dengan adanya kegiatan hari ini bisa apa namanya bisa selesai gitu ya, minimal 90% dari 6.000 itu sudah melakukan pembayaran. Kemudian sama juga nih yang udah melakukan pembayaran tapi belum melakukan pemberkasan gitu ya. Yang belum melakukan pemberkasan itu ada 2.749, ini juga mudah-mudahan ada 1.305, ini juga mudah-mudahan pemberkasannya bisa segera diselesaikan dan bisa kita validasi sehingga dia bisa melakukan registrasi mata kuliah. Mungkin itu paparan dari saya, Kak Tiara, terkait dengan apa namanya kegiatan hari ini. Kita mungkin bisa langsung apa ya ke FAQ ya. ya. Oke. Nah, teman-teman, dari data yang sudah kalian lihat nih di layar, ada 1.305 orang calon mahasiswa yang belum melakukan pemberkasan dan juga gagal validasi. Nah, sejumlah orang inilah yang akan benar-benar kita concern untuk kita bantu pada hari ini untuk menyelesaikan sampai dengan valid, sampai dengan mendapatkan NIM. Oke, Bang Fajar, boleh ditampilin nggak syarat pendaftaran kita, pemberkasannya? Jadi kita bakal ngorek dari satu-satu ya Pak Usni ya. Mana presentasi yang paling banyak gagal, mana yang sedikit, mana yang harus disesuaikan, mana yang harus diperbaiki. Ya, syarat pendaftaran yang ada di browser. Oke, teman-teman, sembari menunggu, mungkin kalau yang punya pertanyaan silakan disimpan dulu. Setelah kita korek-korek nih yang kita bantu dulu yang 1.305 orang ini. Nanti kita akan ada sesi direct question and answer. Ya, sudah 143 orang yang bergabung. Oke, telah bergabung bersama kita Ibu Direktur Universitas Terbuka Medan, ada Ibu Dr. Anda Yusrafidin MPD. Ibu, boleh say hello Ibu? Iya, Bu. Oke, mungkin sudah terlock out kembali. Ya, ada juga mahasiswa kita, ada Bang Rahmat Hidayat ya, Iya. mahasiswa kita nih. Ada masuk Nah, juga ini kemarin. salah satu mahasiswa kita yang berprestasi nih teman-teman di Universitas Terbuka Medan, Bang Rahmat Hidayat. Halo Bang Rahmat. Say hello dulu Bang sama adik-adik calon juniornya. Yes. Ini Bang Rahmat ini dia prestasinya luar biasa ya. Jadi walaupun beliau bekerja sebagai apa namanya staf di KAI pusat ya di Bandung, tapi beliau apa namanya aktif juga sebagai mahasiswa, bahkan dan ini berprestasi. banyak ininya apa namanya kegiatannya yang mendapatkan juara gitu. Mungkin bisa dibuka nggak Bang Fajar, Bang Rahmat, biar say hello, biar menceritakan kesan pesannya selama kuliah di UT. Testimoni dulu, Testimoni. Bang Rahmat. Di pagi-pagi Jumat ini silakan testimoni dahulu untuk testimoni sekaligus menyemangati nih calon adik-adik family member of Universitas Terbuka Medan ya. Silakan Bang Rahmat. Oke, silakan Bang Rahmat. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi cari posisi yang nyaman ini sepertinya. Ya, silakan Bang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang mau masuk UT maupun yang ongoing. Nah, mungkin
Perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Ilmu Komunikasi. Saat ini semester 8, Oh, udah mau lulus yang ya? hampir selesai. Ya, Gimana kesan-pesannya saya nih itu selama kuliah di UT? Atau apa yang bisa pesan, dieksplor gitu dari semenjak kuliah di UT? Jadi walaupun online tapi tidak membatasi kreativitas ya Iya, sebagai tidak mahasiswa. membatasi ruang gerak Heeh, sebagai coba mahasiswa. Bang nah, Rahmat. yang harus di-share itu kayak saya kan masih terdaftar di UT Medan, Oh iya, Universitas Medan, nggak bisa UT move on ya? Medannya. Nah, nggak bisa move on. Posisi sekarang di Belum move on. Bandung, nggak bisa move on. Makanya nggak pindah-pindah. Nah, teman-teman jangan khawatir, misalnya teman-teman bisa mau ke Pekanbaru atau ke Aceh, itu bisa numpang ujian. Tinggal minta surat izin dari UT Medannya. Teman-teman bisa numpang ujian ke tempat yang lain. Kayak saya itu numpang ujian itu udah dari semester 5 sampai sekarang itu numpang ujian. Karena nggak mau pergi-pergi dari UT Medan. Tapi Nah, tidak masalah kalau ya? untuk iya, kalau untuk pengalaman belajar itu kan saya itu di Humas ya, Humas bergerak di bidang media sosial, terus kontrak dengan BUMN, Kementerian BUMN-nya. Itu kan kegiatan padat banget ya. Kalau untuk belajar itu harus pintar-pintar bagi waktu. Buat teman-teman yang udah kerja, misalnya itu punya rencana-rencana ke depannya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengatur waktu kerja, maupun cara mengatur waktu belajar. Karena hal itu yang sangat penting. Takut bentrok dengan kerja, takut bentrok dengan kuliah, terus nanti pusing bagaimana ini, bagaimana itu. Terus nanti tugas-tugas kuliahnya pada veteran. Kalau menurut saya sih, ketepatan waktunya yang harus diatur lagi gitu. Nah, untuk informasi lainnya, saya itu mahasiswa yang dapat beasiswa dari semester awal sampai semester akhir. Wih, Itu keren ya. karena prestasi prestasi tingkat nasional sih. Teman-teman yang punya prestasi yang membanggakan gitu, tinggal disundul tuh ke Pak Husni, "Pak, saya dapat prestasi ini, Pak, saya dapat prestasi ini, itu, Pak." Kasih ke Pak Husni itu, Pak Husni nanti itu yang proses ke UT pusatnya gitu. Teman-teman jangan khawatir, terkait beasiswa itu ada banyak itu dari UT, termasuk beasiswa CSR gitu, ada lain. PPA juga banyak itu. Prestasi maupun non prestasi juga ada di UT. Itu aja sih, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bang Rahmat atas apa nih testimoni dan juga Motivasi. motivasinya untuk calon adik-adik kita. Oke. Ya, silakan kembali bekerja dengan semangat Makasih Bang banyak, Rahmat. Terima Bang kasih. Rahmat, makasih. Iya. Ya, Nah, selain sama. Bang Rahmat masuk mahasiswa aktif kita, ini telah bergabung bersama kita orang nomor 1 di Universitas Terbuka Medan. Ibu Direktur, Ibu Dr. Andes Rafidin MPD. Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Tapi saya tidak bisa Silakan Ibu, bergabung. ada yang disampaikan untuk calon-calon mahasiswa baru kita? Tapi saya nggak bisa. Suaranya udah masuk, Bun. Ya, oke. Terima kasih Kak Tiara dan Pak Husni sebagai host pada hari ini yang tugasnya menyapa calon mahasiswa kita atau mahasiswa kita yang saat ini telah bergabung di apa istilahnya ini Apaan? Jumpa Tengah ya. Oh, Jumat. Jumpa Tengah, kegiatan Jumpa Tengah UT Medan pada hari ini. Baik, saya sapa dulu teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa kita yang telah bergabung di grup ini. Selamat datang teman-teman di Universitas Terbuka Medan. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman memilih Universitas Terbuka untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang barangkali saat ini menginginkan program S1, S2, dan S3. Baik teman-teman, kami tadi telah disampaikan oleh Pak Husni bahwa ada sekitar 6.024 calon mahasiswa baru UT Medan semester ini sudah melakukan admisi. Namun belum semua melaksanakan proses pembayaran admisi dan juga proses registrasi mata kuliah. Nah, teman-teman, ini kesempatan baik. Silakan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk bertanya kepada host yang kita pada hari ini, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan registrasi mata kuliah, atau kalau ada berkas-berkas yang belum lengkap,
supaya dilengkapi dan apa-apa persyaratan yang harus dipenuhi itu ditanyakan langsung kepada Kak Tiara atau Pak Husni. Nah, teman-teman, kami berharap bahwa teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini, manfaatkan waktu ini, kemudian kami sampaikan bahwa di UT itu semua dilakukan di aplikasi, namun ada batas waktu akhir. Nah, supaya teman-teman yang sudah berniat ingin kuliah dan bisa langsung nanti mengikuti proses kuliahnya, tentu proses registrasinya ini harus dipastikan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada. Bagi teman-teman calon mahasiswa yang mengikuti program RPL, Rekoneksi Pembelajaran Lampau itu, batas waktu akhirnya itu tanggal 27 atau sampai 30 Juli ini. Itu batas akhir. Oleh karena itu, teman-teman silakan melengkapi berkas-berkasnya atau bila sudah melakukan proses RPL namun belum selesai, nah itu bisa ditanyakan kapan penyelesaian RPL-nya selesai. Kemudian bagi teman-teman yang lewat jalur non-RPL, teman-teman sudah melakukan admisi namun belum meregistrasi, namun tidak tahu bagaimana proses registrasi, nah itu segera lakukan registrasi karena batas akhir registrasi mahasiswa baru itu, calon mahasiswa baru itu sampai 14 Agustus. Nah, ketika sudah tutup proses registrasinya, teman-teman nanti nggak bisa lanjut gitu. Nah, oleh karena itu segera lakukan proses registrasi. Setelah selesai proses registrasi nanti, teman-teman langsung terbitkan billingnya dan bayar SPP ke bank. Batas akhir pembayar SPP-nya itu masih ada waktu sampai September. Itu mengingatkan saja lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Husni dan Kak Tiara. Cuman saya mengingatkan kembali aja, menguatkan. Kami sangat senang, kami sangat bangga teman-teman telah mempercayakan Universitas Terbuka. Percaya kepada Universitas Terbuka. Nah, UT itu adalah perguruan tinggi negeri yang berkualitas nasional dan internasional. Tentu teman-teman pasti tidak salah pilih. Nah, himbauan saya di sini adalah kepada teman-teman yang sudah admisi, ajak lagi ya teman-teman yang lain yang barangkali pengen kuliah tapi tidak tahu ada UT. Nah, silahkan berbagi informasi kepada teman-teman yang lain, saudara, adik, kakak, ataupun teman-teman seangkatan atau kakak kelas yang belum kuliah, mereka sudah lulus, mereka sudah bekerja saat ini, nah mereka bisa kuliah di UT karena di UT itu waktu kuliah itu sangat fleksibel, belajar sambil bekerja itu adalah hal yang biasa di UT karena UT didirikan sebagai perguruan tinggi negeri dengan sistem belajar jarak jauh dan waktunya fleksibel. Seperti itu teman-teman, itu tambahan dari saya. Terima kasih kepada Pak Husni dan Kak Tiara telah menemani teman-teman calon mahasiswa kita dan juga mahasiswa untuk merapikan nih atau memberikan penjelasan atau membimbing mereka sampai mereka paham, dan ketika mereka sudah paham, kita berharap mereka berbagi informasi kepada masyarakat lain di Sumatera Utara ini agar mereka bisa ikut kuliah karena teman-teman yang ikut hari ini sudah mulai paham dan bisa membimbing teman-temannya untuk melakukan proses registrasi. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan say hello kepada calon-calon mahasiswa UT Medan. Oke, teman-teman, sepertinya sudah ada 2 orang nih yang raise hand mau Langsung tanya aja. jawab. Ini kita langsung Langsung Q&A. aja. Oke. Ini aja. Oke, kami persilakan untuk Mbak Krista. Mbak Krista, silakan di-unmute dulu suaranya. Oh ya. Oke, menghilang ya. Mbak Aditya boleh silakan. Oh, udah Krista. Silakan. Oke, Kak Mbak Krista, Krista silakan. Rindiani Gulo. Nampaknya dari Nia sini, Gulo. Silakan, Mbak. Ya, silakan Kak Krista. Silakan Kak Krista, suaranya di-unmute dulu, Kak. Suaranya di tanda apa? Mic merahnya. Tanda mic merahnya dibuka dulu biar bisa kedengaran. Atau mungkin yang lain dulu. Yang lain Oke, dulu. mungkin Mbak Aditya, silakan. Kakak kali. Oh, ya Mbak. Mbak Aditya ada? Halo?
Halo, selamat pagi. Bang Aditya ya? Halo, selamat pagi. Pagi, siapa nih? Bang Halo. Aditya ya? Iya, betul. Oke, Ya, laki-laki silakan Bang. ternyata. Gimana Bang? Silakan Bang. Jadi selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya, Iya, pagi. saya Aditya. Saya ingin bertanya, saya telah melakukan pendaftaran, cuman di posisi pembayaran admisi masih gagal. Pembayaran Eh, admisi masih gagal. iya, Berarti pembuatan akunnya gimana Bang? Gagal. pembuatan akunnya udah selesai. Kalau akunnya oke, udah verifikasi email. Cuman saya tinggal pembayaran admisi gitu untuk step selanjutnya. Oh, berarti Abang belum bayar admisi yang 100.000. Abang RPL atau non RPL? Yang non RPL. Non RPL berarti yang 100.000. Iya, betul. Berarti yang 100.000 belum bayar. Iya, betul. Tagihannya sudah ada belum Bang Adit? Udah. Nomor LP-nya ya? Iya, lip admisinya. Nah, ininya udah ada. Oh, sudah Saya ada. coba bayar pakai M-Banking Mandiri, tapi di situ statusnya gagal gitu masih. Gagal. Gagal. Oke. Masnya udah klik pembayaran pendidikan, kemudian diklik nomor tagihannya, bukan Iya, FP-nya, nomor tagihan. nomor tagihannya benar. Saya Ya, yang paling pilih atas ya? iya. Oke. Kalau nggak bisa live-in, mungkin bisa ke Indomaret atau Alfamart aja kali ya Bang? Iya. Atau Hmm, ke transfer bank ya? Jadi kita media pembayarannya ini banyak ya Pak ya. Nah, Selain M-Banking kita bisa langsung ke ATM atau ke teller banknya atau ke Indomart, Alfamart, ke Briling juga bisa, ke Postpay juga bisa gitu. Jadi mungkin kalau nggak bisa dengan satu cara, kita bisa beralih ke cara yang lain Heeh. gitu. Kayaknya ke kantor pos juga bisa Bang. Langsung datang ke kasir atau ke petugasnya bilang aja mau bayar Bisa. UT. Ada aplikasi Postpay juga bisa kan Aplikasi sekarang udah Postpay. pakai Postpay. Iya. Aplikasi Postpay gitu bisa Bang. Atau ke Indomaret, oh, Alfamart gitu ya Bang Adit. iya baik Pak. Dan saya mau bertanya lagi Pak. Gimana Bang Adit? Saya ada pertanyaan lagi. Silakan Bang. Jadi kan ini masih pendaftaran awal ya Pak. Dan Ya. di pendaftaran awal itu kan ada pemilihan jurusan. Iya. Eh, itu masih bisa ditukar nggak Pak untuk pengambilan jurusannya? Kalau belum bayar sih masih bisa. Belum bayar admisinya. Jadi kalau misalnya masnya belum bayar nih, terus mau ganti-ganti datanya nggak apa-apa, buat akun aja lagi gitu. Tapi report dulu ke kita biar kita hapus akun yang sebelumnya Iya. gitu ya Pak. Nomor pendaftarannya Iya, NAC-nya itu NAC. dilapor dulu. Ke grup Eh, registrasi itu juga boleh Bang. di grup registrasi ya Pak? Iya, Iya di benar. posko registrasi. Tinggal sebutkan aja NAC-nya, kemudian di bawahnya kendalanya apa gitu. Baik Pak. Oke, Itu sudah. untuk itunya ada website atau ke nomor yang bisa dihubungin? Website apa nih? Abangnya udah Untuk tergabung belum ke grup registrasi kita? belum Kak. Belum. Oke. Nanti boleh dicek Instagram UT Medan, di situ ada link untuk posko registrasi. Klik linknya nanti akan auto terdirect ke WA grup kita. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, Sama-sama, terima Bang kasih Adit. kembali. Semangat, semoga cepat ya untuk pembayaran dan Jangan juga mepet-mepet. pemberkasan. Yes. Terus siapa lagi? Oke, lanjut. Yasmin. Ada Mbak Yasmin. Silakan Mbak Yasmin. Pagi, Kak. Iya, silakan Kak Yasmin. Ini saya mau nanya, Kak. Kebetulan di bagian unggah berkas alih kredit, saya kan pindahan. Itu UT ada minta surat keterangan pindah dari kampus lama. Nah, di kampus lama saya ini yang ada surat pengunduran diri, karena saya mengundurkan diri dari kampus itu, Pak. Jadi kampus lama saya nggak mengeluarkan surat keterangan pindah. Itu Oke, jadi baik. uploadnya Gimana upload solusinya? apa? Boleh ya? Boleh Kak. Kak Boleh. Yasmin nggak masalah. Surat pindah, surat mengundurkan diri sama maknanya ya Pak ya. Ada ditandatanganin sama Kaprodi Prodi. atau dekan atau apa Kak? Atau yang berwenang di kampus sebelumnya? Ada, Pak. Oh, iya. Tapi ini surat pengunduran dirinya udah saya upload di bagian ini, di bagian surat penyelenggaraan. Jadi itu nggak apa-apa upload 2 kali? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Di-upload Pak? lagi aja Kak Yasmin. Di Terima surat kasih ya, Pak. di penyelenggaraan mungkin yang screenshot PDD-nya. Oh, screenshot beda lagi. Yang Screenshot PDD-nya sudah berubah Kak statusnya mengundurkan diri?
Udah Pak, jadi gini, kemarin screenshot prediktinya kan saya screenshot lah ya Pak dari internet. Itu Ya. gagal. Jadi saya upload surat pengunduran diri, malah benar dibuat. Oh gitu. Di screenshot PDDikti kakak masukin apa? Yang itunya Pak, yang keterangan sudah mengundurkan dirinya. Mengundurkan diri. Oh, screenshot Mahasiswa PDDiktinya. dibentuk gitu kalau nggak salah statusnya Pak. Oke. Tapi kakak screenshot PDDiktinya apa namanya statusnya sudah mengundurkan diri di screenshot Sudah. PDDikti. Oke, Sudah ya. boleh dibuat dalam satu file ya Pak ya, nanti diunggah ke situ. Iya. Terus Oke. sekarang proses validasi berkasnya sudah berhasil atau belum Kak Yasmin? Ini saya belum mengunggah Pak yang surat keterangan pindah karena saya bingung kan mau upload apa ini. Surat keterangan pindah ya surat mengundurkan diri tadi Kak. Oh berarti bisa ya Pak ya, 2 kali upload saya berarti ya. Iya. Iya, nanti silakan diupload, kemudian kasih aja NAC-nya di grup registrasinya, nanti kita cek. Iya. Apanya Kak? Dikasih apa tadi? NAC, nomor pendaftarannya. Oh oke. Oke, ya sudah cukup membantu ya Mbak Jasmine. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih kembali, semoga lancar. Nah, kita berlanjut nih ke Bang Ridwan Sayuti. Silakan Bang Keras Ridwan. banget suaranya. Silakan Bang Ridwan Sayuti, silakan. Halo Pak, izin Pak. Perkenalkan Pak, saya Ridwan Sayuti. Ya. Sekarang mau ngambil alih kredit ke S1 Manajemen UT dari D3 Perpajakan. Nah, Oke. kemarin saya gagal validasi karena di form RPL itu, ajuan RPL, saya memperoleh RPL perolehan. Sementara teman-teman itu RPL transfer gitu. Jadi ada beberapa teman yang RPL perolehan itu ya semuanya gagal validasi gitu Pak. Kemarin udah konfirmasi ke kantor pusat UT, bahkan buat tiket juga untuk mengajukan permohonan perubahan dari RPL perolehan menjadi RPL transfer gitu. Cuma belum ada tindak lanjut gitu. Jadi untuk kami ini yang mendapatkan RPL perolehan itu bagaimana solusinya Bu? Biar alih kredit kami ini nggak bermasalah gitu dan dapat ditindaklanjuti. Kemarin Abang milih waktu pas apa namanya pilihan RPL itu milih RPL formal atau apa Bang? Itulah yang kami nggak tahu Pak. Jadi di kantor kami sendiri ada 3 orang yang Begitu. apa ya kasus yang sama gitu. Dan itu teman Mungkin seangkatan gitu Pak. NIM-nya bisa berarti belum dapat NIM ya? Sudah dapat NIM Masih atau? nomor pendaftaran. NIM-nya udah ada Pak. NIM-nya udah ada. Enggak, Udah dapat. NIM-nya Oh, udah ada sudah. Pak. NIM-nya Bang udah bisa dapat. dikirimkan NIM-nya di chat aja kali ya? Oke, abangnya udah tergabung dalam grup registrasi? Atau di chat registrasi? kolom chat ini aja kalau nggak? Registrasi saya nggak tahu Kolom juga. registrasi, Kemarin udah kirim Posko. tiketnya. di posko registrasi nanti ada di situ Atau- adminnya ke Pausni boleh, ke atas nama Tiara juga boleh. Nanti di chat aja ininya. NIM-nya. 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 dan kendalanya. Di poskonya di mana Bu ya? Di ini. Nah, kalau Abang buka Instagram UT Medan, di situ sudah ada Iya. link yang terdirect ke WhatsApp grupnya. Namanya link posko registrasi Bang Ridwan. Link posko gitu Pak. /posko Oke. registrasi. Iya, ada di Instagram Bang Ridwan. Baik. Silahkan bergabung di sana. Oke. Nanti apa namanya bergabung di Instagram UT Medan. Setelah itu nanti cek posko Oke. registrasi UT Medan. Posko registrasi nanti Iya. saya coba gabung Pak ya. Laporin tiga-tiganya Mungkin itu, ya Bang, temennya. Oh, baik Pak. Baik Pak. Biar nanti kita proses berbarengan. Oke, baik Pak. Baik, Oke, Bang makasih Ridwan. Pak ya. Masih ada, Bang? Mungkin Ya. cukup dari saya Ya, Pak. terima kasih Bang Sama, Bang Ridwan. Terima Ridwan. kasih Pak. Ya. Next, Kita Kak lanjut, ya Kak Melati. Silakan Kak Melati. Kak Mawarnya ada nggak nih? Selamat pagi Kak. Pagi Bang. Kak Melati. Pagi. Gimana Kak? Kan saya udah ngelakuin registrasi. Waktu saya menginput email itu saya ada kesalahan menginput email, jadi saya nggak bisa memverifikasi emailnya gitu sih Kak. Kak Melati sudah bergabung di posko registrasi? Belum Pak. Coba bergabung dulu di Instagram, nanti dilaporkan ke sana ya Kak. Nanti kendalanya akan kami sampaikan ke UT Pusat. Oh iya Pak.
Ya, jadi memang Kak. itu harus dirubah Kak emailnya ke email iya. yang benar gitu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oh iya, sama satu lagi Kak Melati, nanti setelah emailnya kami perbaiki, nanti Kak Melati mohon masuk lagi ke admisi menggunakan email yang baru, gitu ya. Kemudian nanti klik lupa password. Nanti reset passwordnya akan dikirimkan ke email kakak yang sudah benar. Oh, jadi nggak perlu daftar ulang gitu lagi kan, Nggak Pak? perlu. Jadi Sebenarnya nggak perlu. Hmm. Ya, jadi laporin aja emailnya yang benar, email yang sebelumnya apa, email yang benarnya apa. Masuk ke posko Iya. registrasi ya, Kak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Sama-sama, Kak Kak. Melati. Oke. Oke, kita lanjut ke Mbak Seli Novita Sari Silaban. Silakan Mbak Seli. Iya, boleh di-unmute dulu, suaranya belum kedengeran. Dibuka ke sini. dulu mic-nya, Kak Seli. Nah, silakan Kak Seli. Ya, jadi kan gini Kak, saya kan udah mendaftar jadi mahasiswa UT, udah melewati semester 1. Ya. Jadi saya mau lanjut untuk alih kredit. Itu syaratnya gimana? Terus kami kirim kemana gitu? Oh, jadi Kakak sudah semester 1 di UT. Mahasiswa berjalan ini kelihatan. Iya. Kalau sudah semester 1 di UT, Kakak kalau mau mengajukan alih kredit harus mengundurkan diri dulu, Kak. Nggak bisa di situ sudah berjalan, di situ mengajukan alih kredit itu udah nggak bisa, Kak Melati. Kak Seli, sorry. Oh, nggak bisa kayak gitu lagi kan? Ada beberapa teman yang udah mengikuti semester berjalan bisa mengajukan alih kredit gitu. Kalau dulu iya bisa. Kalau sekarang sudah nggak bisa, Kak Seli. Kalau misalkan Kak Seli mau mengajukan alih kredit itu harus mengulang dari semester baru. Jadi mengundurkan diri dulu, setelah itu baru mendaftar kembali dengan mengajukan alih kredit. Kemarin sama Kak Seli kasusnya, sama Kak Seli ada sekitar 5 orang tuh mahasiswa dari BNN, Badan Narkotika Nasional, mereka mendaftar nggak alih kredit, tapi ternyata mereka mau alih kredit gitu. Saya bilang nggak bisa, harus mengundurkan diri dulu. Akhirnya mereka mengundurkan diri terus daftar lagi sekarang dengan mengajukan RPL. Lumayan sih Kak pembebasannya daripada harus dari semester awal. Ya, tapi Kak Husni, mohon informasi. Ya, silakan Bun. Untuk mengundurkan diri itu mengajukan surat permohonan itu melalui apa? Oh iya. Kalau untuk pengunduran diri nanti mengisi formulir pengunduran diri itu bisa langsung di-download dari www.ut.ac.id/formulir. Nanti di situ ada formulir pengunduran diri, ada 2 lembar tuh Kak. Ya, ada 2 lembar, itu silahkan diisi pakai tangan aja, tulis tangan, kemudian ditandatangani. Setelah itu nanti silahkan dikirim ke kami surat pengunduran dirinya. Ya, surat pengunduran dirinya bisa masuk ke posko registrasi. Setelah nanti mengundurkan diri, baru langsung mendaftar sebagai mahasiswa baru. Berarti pilihannya mengundurkan diri atau melanjutkan aja gitu ya, Kak? Ya, tinggal dipilih aja, Kak. Mau putus atau mau terus. Semua pilihan ada di tangan Anda. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Seli. Terima kasih. Ya. Buat teman-teman lain mungkin yang punya masalah yang sama ya, udah berjalan nih di UT, tapi mau dialih kreditkan yang sebelumnya, silakan. Boleh lanjut dengan semester yang sekarang, boleh mengundurkan diri, alih kreditkan yang sebelumnya. Gitu. Ini mungkin mereka pindah program studi kali ya? Mungkin program studinya sama, Bu. Ya, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Mbak Cut Fitri Fajaria. Silakan Mbak Cut. Silakan Kak Cut. Kak Cut Fitri Fajaria. Aceh nih ya? Iya. Sepertinya. Orang Aceh. Tapi tinggal di Medan. Soalnya Medan kan ada Aceh, ada Padang, ada Jawa. Campur semuanya. Ada Batak, ada Sunda. Sangat beragam. Iya, silakan Mbak Cut Fitri Fajaria. Iya, halo. Ya, silakan Kak, suaranya sudah terdengar. Halo. Halo, iya Kak, silakan Kak Cut. Oke. Ini saya kan udah melengkapi ini data, ada regis data ya? Iya. Halo. Udah regis data, terus NIM-nya itu masuk ke mana ya? NIM-nya? Iya, NIM. NIM-nya. Kan tadi
NIM. Oh, NIM. Jadi kakak Ah. sudah melengkapi data. Sudah. Berkas-berkas sudah diupload. Sudah. Nah, itu menunggu validasi dari kami, Kak. Nanti kalau sudah divalidasi, nanti akan ada notifikasi melalui email, Kak. Jadi masuk ke Gmail Kakak. Notifikasinya bahwasanya Anda sudah divalidasi, selamat, sudah mendaftar sebagai mahasiswa UT, NIM Anda sekian, sekian, sekian. Gitu, Kak. Nah, nanti akan diminta untuk melakukan registrasi mata kuliah. Oh, oke. Saya Gitu ya, udah Kak. statusnya kemarin udah divalidasi sih. Udah berhasil? Cuman nggak ada masuk ya ke email. Nggak ada masuk ke email? Bentar ya, coba saya cek. Mbaknya boleh buka akun SIA-nya lagi. Dicek dulu statusnya apa, sudah berhasil atau ada yang gagal. Nah, kalau sudah berhasil, klik lanjutkan. Udah berhasil. Udah berhasil. Terus tampilan akun SIA-nya seperti apa? Terdirect ke MyUT? Sebentar. Biasanya langsung ada tuh, Kak. Pas masuk ke SIA nanti langsung ada tuh nama Cut Fitria Cut Fitri Fajaria, kemudian NIM sekian sekian sekian. Biasanya gitu. Oke. Udah nemu ya? Udah nemu. Siap, Nanti kalau udah tertarik ke MyUT, silakan lakukan registrasi mata kuliah ya, Kak. Di mana? Registrasi mata kuliah, menunya ada di sebelah kiri atas, diklik, kemudian ada pilihan registrasi mata kuliah. Sebelah kiri atas ya? Iya, registrasi, kemudian registrasi mata kuliah. Pilih menu registrasi, kemudian baru registrasi mata kuliah. Nggak ada sih, nomor saya nggak ada. Ini kakak pakai HP atau pakai laptop atau pakai apa nih? Handphone. Kalau pakai laptop? Handphone HP. Oh, kalau pakai handphone kakak sebelah kiri itu ada garis-garis, Kak. Garis 3 garis apa berapa garis? Iya. Itu menu tuh sebenarnya. Nah, kakak klik itu, nanti muncul di situ pilihan registrasi salah satunya. Nanti baru registrasi mata kuliah. Atau kakak Nggak juga ada tutorialnya di YouTube, Kak, untuk tutorial. Nah, untuk di awal boleh dicoba buka menggunakan perangkat komputer, karena kalau untuk di handphone mungkin tampilannya Nggak agak sedikit kelihatan berbeda. kadang-kadang. Harus pakai garis yang di atas itu menu. Oh, oke. Terus nanti itu mata kuliah maksudnya ngapain ya? Klik registrasi mata kuliah. Kakak paket atau non paket? SIPAS atau non SIPAS? Oke. Paket. Nah, nanti kakak di situ langsung muncul tuh mata kuliahnya. Kalau sudah registrasi mata kuliah langsung muncul. Klik registrasi mata kuliah. Ya, sebelumnya diisi dulu alamat untuk pengiriman bahan ajar, kemudian registrasi mata iya. kuliah, keluar billing. Lokasi ujian. Yes, lokasi ujian, kemudian registrasikan, keluar billing pembayarannya, silahkan dibayarkan. Oke. Oh, oke. Berarti kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut ke ini ya, grup WA posko registrasi UTM dan Iya, Iya. betul. Untuk bantuan dan pertanyaan boleh diajukan ke posko registrasi. Oke. Oke, terima kasih Mbak Cut Terima kasih, Fitri, Kak semoga Cut. membantu. Nah, untuk teman-teman camat, Apa lagi, Kak? Saya udah boleh live? boleh. Boleh. Makasih, Kak Cut. Bertahan juga boleh, mungkin ada informasi-informasi penting selanjutnya. Oh iya, oke. Oke, makasih Kak Cut. Nah, Ya, next. sedikit mengingatkan ya Pak Usni, Oh, iya. teman-teman mungkin bingung nih notisnya di mana kok nggak ada, mungkin sering aja cek secara berkala ya Iya. CID-nya, proses validasinya udah sampai mana nih gitu. Kadang mungkin ada yang sebagian handphone notif emailnya nggak masuk Oh, iya. gitu. Ada yang harus buka emailnya dulu, inboxnya di refresh baru masuk gitu. Nah teman-teman cek aja secara berkala untuk proses validasinya gitu. Oke, sudah banyak nih. Bang Yudo. Silakan Bang Yudo Murpi. Bang Yudo Murpi. Murpi atau Marpi nih? Ejaan English atau Indonesia? Murpi. Bang Yudo. Siang. Ya, Mas. siang Bang Yudo, gimana Bang? Ya, siang. Ini saya mau nanya terkait ajuan RPL saya. Iya, Ini Bang. kan saya udah ngajukan, tapi saya udah nunggu 3 kali 24 jam belum divalidasi. Di situ keterangannya apa, Bang? Halo? Iya, halo Bang. Keterangannya apa di situ, Bang Belum Yudo? divalidasi. Menunggu validasi. Menunggu validasi. RPL. Ya.
Iya, RPL, ajuan RPL. Oh, baik, Bang Yudo, Udah dari untuk minggu lalu saya ajukan. validasi proses RPL itu apa namanya saat ini memang dilakukan oleh UT Pusat gitu ya. Jadi prosesnya itu gini, teman-teman yang mengajukan RPL. Yang pertama itu adalah teman-teman buat akun di aplikasi sia.ut.ac.id. Kemudian setelah itu baru bayar admisi 400.000. Nah, setelah bayar admisi 400.000, teman-teman melakukan pemberkasan. Apa namanya? Pemberkasan dan mengisi data pribadi di aplikasi. Nah, kemudian nanti teman-teman di situ akan diminta untuk Bang Yudo tahapannya sudah ini belum? Mengisi mata kuliah yang dialih kreditkan, mengisi berkas pendukung, sudah? Sudah. Oh, sudah ya. Nah, udah masukkan mata kuliah yang mau diajukan, juga udah ada kayak apa itu? Berkas pendukung. Pokoknya kita itu ada dia pilihannya, ya evaluasi itu diri. ada nanti pilihannya kayak evaluasinya gitu. Oh iya. Mata, iya evaluasi diri. Itu juga udah saya ajukan. Ya, berarti Bang Yudo proses pengentriannya sudah selesai. Nah, yang sudah Bang Yudo Ya, entry itu sekarang sedang dinilai oleh Fakultas Bank, oleh program studi. Nah, Bang Yudo Fakultas Ekonomi atau apa? Sistem informasi. Oh, sistem informasi, baik. Nah, Bang Yudo. Iya. Iya. Kira-kira sudah sampai di mana prosesnya gitu. Sampai memang kalau ada berkasan Bang Yudo sudah semua, tinggal menunggu hasil proses validasi dari program studi di UT Pusat gitu, Bang. Mohon bersabar ya, Bang Yudo. Iya, karena kan di situ dibuat 3 kali 24 jam, makanya ini Betul. udah minggu lebih, jadi betul Bang. Sebelumnya mohon maaf. Memang apa namanya ini ada keterlambatan hasil penilaian alih kredit dari dari program studi karena memang kemarin aplikasi RPL ini sedang mengalami proses penyesuaian terkait dengan peraturan dan kebijakan baru dari PD Dikti. Jadi berkas teman-teman itu kemarin sempat terpending karena ada proses penyesuaian dengan aturan PD Dikti itu sehingga baru sekitar seminggu berkas teman-teman itu dari seluruh Indonesia bisa diproses alih kreditnya gitu ya. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan di minggu ini atau minggu depan proses alih kreditnya sudah bisa selesai sehingga Bang Yudo dan teman-teman yang mengajukan RPL itu sudah bisa melakukan registrasi mata kuliah. Mungkin juga ini berlaku juga nih buat memang banyak sekali ya, terutama teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi yang ngambil yang alih kredit ke jurusan manajemen sama akuntansi itu banyak sekali yang sudah dari bulan Juni bahkan bulan Juni itu proses alih kreditnya masih belum tervalidasi. Iya. Yaitu tadi karena menunggu hasil penilaian dari program studi. Jadi gini ya kawan-kawan yang mengajukan RPL kita tidak bisa maksudnya proses RPL itu nggak bisa segampang itu gitu kalau kata lagunya si Anggi gitu ya. Jadi prosesnya itu setiap mata kuliah teman-teman itu dinilai satu-satu gitu karena nanti apabila ada teman-teman terhalang dengan PD Diktinya, nah nanti UT bisa bertanggung jawab terhadap itu. Gitu. Jadi memang proses RPL ini tidak sembarangan gitu ya teman-teman karena di sini kami mengkonversi nilai teman-teman dari kampus sebelumnya itu ke UT. Gitu. Jadi nilai teman-teman dari kampus sebelumnya itu kami konversi. Gitu. Dimasukkan tuh nilai dari kampus lamanya. Gitu Bang Yudo. Jadi mohon bersabar ya. Ini juga untuk teman-teman yang program studi lain ya yang dari Fakultas Ekonomi yang RPL ya. Jadi memang waktu validasi atau waktu tunggu untuk RPL ini agak cukup lama dan panjang. Jadi mohon bersabar, tapi kami pastikan itu akan tervalidasi gitu. Cukup cek secara berkala dan sabar. Iya. Makasih Bang Yudo. Udah pergi kayaknya dia.
Oke, silahkan kemudian Kak Ramahita. Silakan Kak. Oh, selamat pagi Pak, Bu. Ini mau Iya. nanya, Ya, baik. kita kan masih mau daftar calon mahasiswa baru. Iya. Oke. Kita nggak tahu nih bedanya RPL sama yang non RPL itu apa? Yang non RPL baru tamat SMA gitu. Yang Betul. RPL yang udah kuliah dulu sebelumnya. Betul, yang sudah pernah kuliah. Oh, jadi kalau kita yang udah pernah kuliah ngambil S1-nya gitu, ada jurusan perhotelan nggak di situ, Pak? Kita perhotelan masih belum ada, Kak Ramahita. Kita pariwisata itu kalau untuk UT Medan, pariwisata itu di UT sendiri pariwisata sudah ada. Cuman di UT-nya UT Medan belum ada. Kalau misalkan mau pilih pariwisata, silakan teman-teman memilih di aplikasi itu UT Batam. Oh, UT Batam. Iya betul. Silakan pilih UT Batam. Kalau biasanya teman-teman yang dari perhotelan itu mau ngajukan S1 di kita biasanya ngambilnya manajemen kalau yang di UT Medan. Gitu. Oh, manajemen aja gitu. Manajemen apa itu, Pak? Betul, manajemen saja. Kalau manajemen saja itu kan dia bisa semuanya kan, komoditi yang jadi objek penelitiannya bisa hotel, bisa manufaktur gitu, bisa macam-macam. Gitu sih, Kak. Oke. Oh, Jelas, makasih ya Pak. Itu aja Sama-sama Kak pertanyaannya, Ramaita. Pak. Oh. Oke, next. Oke, next. Oke, mungkin teman-teman yang tadi sedikit mengulang untuk RPL dan non RPL. Jadi yang non RPL adalah untuk teman-teman yang tamatan SLTA, SMA, SMK, Madrasah Aliyah gitu ya, yang sederajat. Kemudian untuk yang RPL adalah untuk mahasiswa pindahan, ekstensi, kemudian transfer, apalagi istilahnya alih kredit. Iya, yang dari lulusan D3, kemudian yang lulusan dari Diktuba Kepolisian, Iya. kemudian untuk aparatur desa, nah itu mengajukan RPL. D1, D2, atau mungkin sudah selesai S1 nih, mau kuliah lagi, itu ambilnya yang RPL. Iya. Begitu. Kemudian yang RPL wajib mengambil layanan non-SIPAS. Bukan Kecuali SIPAS. PGSD dan Iya. PG PAUD. Kecuali PGSD, PG PAUD, seluruhnya mengambil layanan non-SIPAS. Begitu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mbak Dwi Febrianda. Silakan, Mbak. Kak Tiara, sambil menyapa ya, sekarang ini calon mahasiswa UT yang ada di MAL MPP lagi nobar nih. Oh, luar biasa. Gimana? MAL MPP. Oke. Ini berarti ada tim tebing tinggi nih berarti ya. Iya. Nah, teman-teman untuk yang region tebing tinggi mungkin pengen tanya-tanya langsung nih, bisa kunjungi langsung MPP-nya Kota Tebing Tinggi. Di situ kita ada buka stand Universitas Terbuka. Silakan Kak Dwi Iya. Febrianda. Oh, Abang, Oh, Bang Abang. Dwi Febrianda. Iya, kan kalau kakak kan bisa abang, bisa kakak. General kalau kakak. Oke. Silakan Kak Dwi. Kak Dwi apa Mbak? Bang Dwi aja lah ya. Assalamualaikum Pak. Salam Bang Dwi, gimana Bang? Pak, bagaimana cara meregistrasikan mata kuliah jurusan hukum Pak? Yang SIPAS. Non-SIPAS. SIPAS atau jurusan non-SIPAS? hukum. Yang SIPAS Pak. SIPAS. Ya. Iya. Sebenarnya tutorialnya sudah kita update ya di YouTube-nya Universitas Terbuka. Kemudian untuk registrasi mata kuliah, pertama sekali pasti Abang harus buka UTHC ID-nya dulu. Akun SIA-nya. Akun SIA-nya udah bisa dibuka? Ya, siap bilang. Ya, siap Pak. Oke. Setelah dibuka akun SIA UTHC ID-nya, pilih menu registrasi mata kuliah di sebelah kiri atas. Menu registrasi, terus registrasi mata kuliah. Nah, teman-teman tadi di awal juga sudah ada yang bertanya ya masalah registrasi mata kuliah. Mungkin buat yang lain boleh disimak kembali, kita replay ulang cara registrasi mata kuliah. Yang pertama, login akun SIA UTHC ID, kemudian pilih registrasi mata kuliah. Kemudian muncul tampilan untuk entry alamat. Silakan alamatnya diisi dari mulai jalan, kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan kode posnya, juga nomor handphone penerima. Sudah? Saya mau nanya lagi Pak. Udah bisa Bang? Registrasi mata kuliah Bang Dwi? Sudah Pak. Oh siap. Apalagi Bang?
si pas non TTM itu yang full kuliah online biasanya SPP 1.300 per semester. Apakah modul termasuk biaya SPP-nya, Pak? Ini Atau Bang Dwi sudah daftar atau belum ya? sudah, Pak? Sudah daftar Sudah ilmu hukum termasuk. ya? Oke, jadi 1.3 itu kalau kita lihat di brosur sebelah tuh ada layanannya ya Pak ya. Apa-apa aja yang didapat dari 1,3 itu. Kemudian 1.3 itu belum include dari biaya pengiriman modul di luar itu. Kalau modulnya udah, cuman ongkos kirim ke tempat abang itu biasanya nambah sekitar 100.000 sekian, Bang. Jadi SPP-nya sekitar 1,4 sekian biasanya. Gitu. Ada lagi Bang Dwi? Apabila nama atau data saya salah, dari mana Pak memperbaikinya, Pak? Itu abang gimana Kak Tiara? Kalau sudah jadi mahasiswa nih, udah punya NIM, boleh ajukan formulir perubahan data pribadi. Formulirnya bisa di-download di ut.ac.id/formulir. Di situ ada formulir data pribadi, silakan di-print, diisi, kemudian lampirkan KTP, dan kirimkan ke WA official kita di 08116161611212. Nomornya sudah kita cantumkan di bio Instagram UT Medan. Bisa dicek ya. Berapa tadi Pak nomornya Pak? Ulangi lagi Pak. Oke, kita cantumin di ini ya, di kolom chat untuk nomor layanan UT Medan, nanti boleh dilihat sendiri di kolom chatnya. Ada lagi Kak Dwi pertanyaannya? Siapa? Apakah akuntansi untuk Apakah ada jurusan akuntansi untuk S2, Pak? Untuk S2, nah untuk pilihan program studi S2, teman-teman nanti bisa cek sendiri dari ut.ac.id. Di situ lengkap ya. Kebetulan kita untuk akuntansi belum ada ya Pak ya. Belum. Kita adanya yang magister manajemen, kemudian administrasi publik, dan lain-lain. Untuk detail program studi, biaya layanan bisa diakses melalui ut.ac.id. Di dalamnya silakan pilih pasca sarjana. Ya Pak, itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Oke Bang Dwi, makasih banyak Bang Dwi. Ya Pak. Next, Kak Meselia. Nah, teman-teman sebelum mengajukan pertanyaan, perlu saya informasikan untuk mungkin ada yang mau tahu nih program studi, layanan, atau mungkin visi misi dari jurusan, fakultas dari UT sendiri, segala hal tentang UT, teman-teman bisa akses dari website ut.ac.id. Kemudian untuk segala macam tutorial, baik itu tutorial pendaftaran, tutorial registrasi mata kuliah, tutorial aktivasi tuton, atau mungkin kegiatan-kegiatan seminarnya UT, itu sudah semua kita upload di YouTube-nya UT Medan. Gitu. Ada yang ini nih. Oke, Maisela, Kak Maisela. Biar cepet. Biar cepet. Masih banyak ya. Banyak banget nih. Kak Meisela, silakan Kak. Oke, selamat pagi selamat siang untuk kakak dan abang. Saya ingin bertanya. Iya, selamat pagi. Saya kan udah buat akun nih. Terus saya yang tadi seperti di awal kakak bilang kan, kalau misalnya kita udah verifikasi email bakalan ada masuk ke kita kode billing sama link untuk masuk ke akun MyUT-nya gitu kan. Ya. Sedangkan saya sampai sekarang nggak dapat gitu untuk billingnya. Makanya saya di bagian tagihannya dibuat saat ini tidak ada tagihan aktif. Itu gimana ya Kak? Sudah cek spam? Udah. Nggak ada juga? Iya, nggak ada Pak. Oh, coba kirimin email kakak yang benar ke kita. Oke, makasih ya Pak. Ya. Sama-sama Kak Messi. Iya, dan Next. teman-teman pastikan pada saat membuat akun pendaftaran, pengejaan atau penulisan emailnya tuh benar ya, sesuai dengan email aktif yang terhubung ke handphone. Gitu. Misal, tiaraismawati@gmail.com. Teman-teman salah ternyata nulisnya di situ tiaraislamawati@gmail.com. Nah, salah pengejaan itu akan berimpact ke email yang masuk nanti gitu, email aktivasinya. Oke, next ada Bang Armansyah. Silakan Bang. Silakan Bang Arman. Lebih sedikit kurangin. Lebih baik kurang, jangan lebih. Bang Arman. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan Bang Arman. Mau nanya ini masalah kita udah tamatan D3.
dari pariwisata, mau rencana mau kuliah di UT ngambil administrasi negara. Apa mata kuliahnya bisa dikonversi juga itu? Iya. Mau mengajukan alih kredit berarti ya Bang Arman? Iya betul. Bisa Bang. Cuman memang kalau dari pariwisata ke administrasi negara nggak bisa, maksudnya relevansinya mungkin tidak terlalu jauh, banyak, agak jauh. Jadi mungkin yang bisa diakui itu mata kuliah dasar umum atau Iya, MKDU. MKDU-nya. Gitu. Oke. Iya Bang Arman. Kalau ke manajemen malah mungkin bisa lebih banyak. Tapi Gitu. lebih pinginnya ke situ bilang. Boleh Bang Arman. Nggak masalah Bang. Tetap bisa melakukan apa namanya konversi atau alih kredit. Itu Bang Arman. Oke, makasih Pak. Sama-sama Bang Oke, ya. Arman. Nah, untuk teman-teman yang lain ya, misalnya dari D3 perhotelan atau manajemen, mau ke akuntansi atau mau ke PGSD, PGPAU, teman-teman bisa cek sendiri mata kuliah yang ada di UT. Jadi bisa dilihat-lihat dulu kesesuaiannya. Cukup klik UT-ICID/katalog, di dalamnya sudah ada daftar mata kuliah yang ada di UT dari semester 1 sampai dengan semester 8, seluruh program studi. Jadi bisa dicek sendiri gitu, kesesuaiannya dengan transkrip yang teman-teman punya. Gitu. Oke, next ya. Kita lanjut ke Mbak Tira Nabila Syahrial. Mbak Tira, silakan. Kak Tira, silakan Kak Tira. Iya. Silakan Kak Tira. Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak, Pak Husninya. Yang mau saya tanya ini, kalau kuliah non SIPAS tuh ya, ilmu hukum itu kan kalau tidak salah semester 1-nya 16 SKS. Terus kan kalau non SIPAS boleh ambil sampai 20 SKS untuk semester 1 dan 2 ya Mbak ya? Boleh. Oke. Boleh. Nah, kalau boleh gini Pak Husni, itu waktu kuliahnya nanti itu bentrok enggak? Terus waktu ujiannya itu gimana? Terjadi bentrok tidak gitu waktunya? Baik, Kak Tira. Untuk waktu kuliah itu tidak akan bentrok, karena kalau di hukum itu kan dia menggunakan e-learning. Jadi e-learning itu tidak harus ada mahasiswanya bertemu dengan dosennya secara virtual, enggak. Tapi semuanya menggunakan aplikasi. Nah, jadi misalkan nih, gambaran e-learning itu gini ya teman-teman, sekalian saya mengedukasi, sekalian saya memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Pembelajaran di UT itu sebagian besar itu diselenggarakan secara online melalui aplikasi e-learning. Nah, e-learning itu misalkan semester ini teman-teman ngambil 6 mata kuliah. Nah, 6 mata kuliah itu nanti akan ada di e-learning. Berarti di e-learning teman-teman itu nanti ada 6 kelas. Nah, 6 kelas itu nanti di setiap kelasnya itu nanti sudah ada materi, tugas, dan diskusi dari dosen. Gitu ya. Nah, materi, tugas, dan diskusi dari dosen itu nanti dia ada 8 pertemuan. Nah, 8 pertemuan itu nanti teman-teman mulainya dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama nanti diakses mulai dari tanggal mulai dari tanggal 11 September sampai dengan seminggu, 11 September sampai 8 September. Itu semua mata kuliahnya sesi pertamanya muncul di tanggal 11 itu sampai dengan tanggal 18. Gitu. Jadi ya. satu sesi pertemuan waktunya 1 minggu. 1 minggu. Teman-teman terserah mau menjawabnya kapan, mau menjawab diskusi kapan, mau mengerjakan tugasnya kapan, itu nggak terbatas waktu. Iya, nggak terbatas waktu. Pokoknya Nah, selama 1 minggu. Iya, kalau di kampus lain mungkin hari Senin jam 8 nih harus masuk. Kalau di kita kasih waktu 1 minggu sepanjang itu, bebas masuk di hari apapun dan di jam berapapun. Sepanjang sesi itu masih dibuka. Masih dibuka, betul. Jadi kayak gitu Kak kuliahnya, jadi nggak akan bentrok. Bisa masuk malam, pagi, subuh mungkin yang terbiasa bangun subuh. Iya, jadi setelah setelah sesi pertama selesai, nanti sesi kedua yang akan terbuka, sesi pertamanya ketutup tuh Kak. Gitu, ya. Nah, nanti sesi kedua semua mata kuliah sesi keduanya Kakak harus kerjakan tuh. Gitu Kak Tira, dan seterusnya sampai sesi ke-8. Sampai di sini paham Kak Tira? Paham. Terus waktu Nah, ujiannya kemudian gimana kalau itu untuk ya, ujian Bos? gimana Pak? Untuk ujian juga sama. Apabila nanti ada bentrok, terutama untuk yang kalau misalkan tatap muka nih diselenggarakan, nanti yang satunya akan dialihkan ke ujian online. Jadi nggak akan merugikan mahasiswa. Gitu Kak Tira. Oke. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Sudah jelas ya? Sudah. Oke, kita selesaikan terus di Bang Hakiki Gultom. Apakah Hakiki nih? Iya, kita lanjut ke Bang Hakiki Abang Gultom. apa kakak nih? Oke, ini waktu sudah menunjukkan angka 10.51. Mungkin sedikit ini ya flashback ke awal tadi Pak, untuk yang gagal validasi kita ada 1.305 orang. Oke, dan menurut data ternyata yang gagal validasi ini banyak sekali untuk persyaratan ijazah dan transkrip. Jadi yang disyaratkan di UT adalah ijazah dan transkrip fotokopi legalisir. Tapi teman-teman banyak sekali yang upload ijazah dan transkrip asli. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau upload atau yang sedang perbaikan, silahkan benar-benar upload berkas yang sesuai yang diminta di dalam website SIA-UT-ACID. Kalau yang diminta fotokopi ya berarti fotokopi legalisirnya gitu yang dimasukin, bukan yang aslinya. Kemudian untuk KTP. Nah, ini juga kesalahan kedua yang paling banyak untuk gagal validasi. Jadi di KTP itu benar-benar penulisan nama, ejaan, dan lain-lainnya harus sesuai dengan yang ada di data diri untuk nama. Kemudian juga banyak yang salah di alamat lahir. Di data diri mereka menulis alamat rumah, Pak Usni. Jadi bukan alamat lahirnya, alamat rumahnya yang ditulis itu udah nggak nyambung banget nih ya. Kemudian juga misalnya untuk penulisan tempat tanggal lahir nih, di data diri pematang siantar tanpa spasi, sedangkan di KTP pematang siantar pakai spasi. Ini juga kita gagalkan ya Pak ya. Jadi memang tanda baca, spasi, dan penulisannya itu harus sesuai dengan KTP. Antara KTP dan data diri itu harus sesuai. Gitu. Kenapa harus sesuai? Karena data diri itu nanti untuk ijazah. Jadi nanti kan nggak mau kan ijazahnya beda sama KTP. Nanti pas mau ngelamar CPNS, ini beda nih antara ijazah dan KTP. Nanti digagalkan sama tim verifikasi dari BKN, kan repot. Iya. Juga nanti yang rugi. Makin repot. Ya? Jadi makanya di awal inilah benar-benar kita stretch masalah data, harus sesuai dan seragam nama, apalagi nama ya, antara KTP, ijazah, dan juga data diri itu semua harus sama. Begitu. Kemudian kesalahan terbanyak ketiga nih untuk yang PGSD, PG PAUD. Banyak yang melampirkan surat keterangan aktif, tapi di dalam surat itu tidak mencantumkan, tidak ada redaksi telah mengajar di sekolah ini terhitung tanggal berapa sampai sekarang itu. Jadi banyak yang mengentry surat di dalamnya itu redaksinya telah aktif mengajar di sekolah itu sampai sekarang. Jadi tidak ada tanggal awalnya Pak Usni. Jadi kita nggak bisa tahu ini udah berapa lama mengajarnya gitu. Harus ada tanggal awal mengajarnya agar bisa dihitung sudah berapa lama teman-teman berapa lama, dan minimal mengajar. di sini itu harus 1 tahun ya. Iya, minimal 1 tahun mengajar. Ya, jadi kalau sekarang ini bulan Juli 2023 berarti at least dalam suratnya itu harus Juli 2022 terhitung 1 tahun. Nah, kalaupun dia buatnya Januari 2023 kita gagalkan tetap ya, karena itu masih 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Itu untuk yang berkas-berkas yang banyak gagal validasi sejauh ini di data 1.305 tadi. Oke, kita lanjut ke Q&A. Iya, Bang Hakiki. Tadi Bang Hakiki gimana? Mau bertanya, Bang? Hakiki Gultom, silakan Bang. Bang apa kakak nih? Di kakak lagi. Silakan Bang Hakiki Gultom. 1, 2, 3. Kita beralih. Aduh, gimana? Oh, ada tuh kayaknya. Hakiki Gultom. Oke, silakan Bang. Oh, Bang Hakiki, silakan Bang Hakiki. Udah kelihatan nih. Bang, suaranya nggak kedengeran ya, Bang? Perangkatnya mungkin ya. Halo? Ada Bang. Siap. Silakan Bang Hakiki. Saya kan sudah berhasil daftar di SIA-UT kan, Pak? Ya. Tapi ternyata saya ngirim pas fotonya salah. Apakah bisa dirubah itu? Digagal validasikan dulu. Kalau sudah validasi ya. Sudah dapat NIM? Sudah. Oh iya. Salah ngirim foto siapa rupanya yang dikirim? Enggak. Saya posisi. Pas foto, habis itu saya kirim gitu.
Oh, iya. Harusnya benar-benar file fotonya ya. Jadi Oh, mana iya. foto-foto gitu. Gimana? Iya, di KTM-nya nanti kurang bagus. Kalau udah dapat itu kita lapor aja gitu ya. Digagal validasikan terus habis itu nanti ini ya. Ya kirim NIM-nya aja, Bang Hakiki. Di Kirim posko kemana, Pak? registrasi ya. Udah bergabung? Belum, bergabung aja ya Bang. Nanti kita report dari laporan Abang di sana ke pusat untuk digagal validasikan. Kemudian Abang sudah siapkan nih pas foto yang di-upload, yang untuk Sudah. di-upload. Ya, Sudah. gitu aja ya Bang ya. Ya, Oke, ada lagi Bang Hakiki? udah nggak ada, itu aja. Yap. Ya. Makasih ya Bang. Terima kasih Bang. Nah ini juga mungkin pengingat untuk yang lainnya postnya. Jadi usahakan pas foto yang diupload itu memang benar-benar foto 3x4 berlatar belakang warna, bukan hitam putih, atau mungkin foto pakai seragam sekolahnya jangan ya, karena ini kan untuk kartu tanda mahasiswa kita nanti. Jadi usahakan jangan menggunakan seragam sekolah gitu. Nanti masa KTM UT tapi seragamnya masih SMA yang lama gitu kan lucu ntar. Jadi silakan benar-benar di entry atau di upload data yang diminta gitu, sesuai. Oke, next Bang Riki Erwin, silakan Bang. Bang Riki Riki Erwin Suranta. apa nih, batubara? Iya. Bang Riki silakan Bang. Silakan Bang Riki. Baru bukan batubara. Ya, kedengeran Bang. Silakan Bang Riki. Saya kan udah daftar, Pak. Jadi saya mau registrasi mata kuliah tidak bisa, Pak. Keterangannya apa Bang Riki? Keterangan maksudnya? Keterangan tidak bisanya karena apa di situ? Berapa? Keterangan tidak bisa registrasi mata kuliahnya apa Bang? Nah, pas mau registrasi mata kuliah, jangan lupa diisi dulu alamat. Sudah belum? Kemudian lokasi ujian. Udah aku isi semua, tapi tidak bisa, Pak. Nah, boleh di-capture aja, di-capture tampilannya, nanti kirim ke WA grup kami ya. Iya, ya. Oke. Sudah jelas Bang Riki? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bang Riki. Nah, sekarang sudah menunjukkan waktu 10.58. Kita kasih 2 penanya terakhir ya. Sampaikan aja sampai selesai. Desi Warni Warwu. Ayo, Kak Desi. Desi Warni Warwu dari Nias nih. Silakan Mbak Desi. Anaknya silakan. Nika. Halo Kak. Ya, silakan Kak Desi. Ini mau nanya, saya alumni dari Universitas Terbuka UPWZZ Medan. Jadi ini ada teman saya mau regis. Tadinya awal regisnya 2010 tahun semester 2. Jadi berhenti 2024 semester 2. Jadi mau regis. Gimana caranya itu, Kak? Mau daftar ulang lagi? Iya. Kalau kayak gitu berarti mengundurkan diri dulu, Kak. Mengundurkan diri, menggunakan formulir pengunduran diri. Ya. Setelah itu formulir pengunduran dirinya didapat di www.ut.ac.id /formulir. ut.ac.id /formulir. Nggak apa-apa Mbak, nanti video kegiatan kita ini akan kita upload di YouTube UT Medan, bisa bisa dilihat ulang sama teman-teman. Oh gitu ya, baiklah Kak. Nanti upload dulu di situ, nanti silahkan di-download formulirnya, Kakak tanda tangan ditulis tangan, tanda tanganin, kemudian setelah itu kirim ke kami. Gitu. Kakak udah bergabung dulu di posko registrasi. Nanti silahkan Kakak ini kan di sana ya. Masih belum, Pak. Kenapa? Masih belum bergabung. Ya, oh iya, nanti bergabung ya. Lihat link grupnya ada di Instagram ya, Kak. Instagram UT Medan. Oh, baiklah, Kak, baik. Baik. Ada lagi Kak Desi? Itu saja, Kak. Baik, makasih Kak Desi. Langsung lagi Risma Tumanggor.
Risme Tumanggor. Oke, lanjut yang lain. Bang Muhammad Rofi, silakan Bang. Mama Rofi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Selamat pagi Rofi. semua. Saya sudah mendaftar, sudah membayar admisi, tapi ingin mengganti jurusan itu gimana ya, Kak? Bang? Sudah bayar admisi, mau ganti jurusan. Sudah dapat Iya. NIM belum? Sudah Aduh, kalau itu harus mengundurkan diri dulu Bang Rofi. mengundurkan diri. Terus Oke, Pak. daftar baru lagi. Abang RPL atau non RPL? RPL. RPL uangnya angus lah Bang, 400. Sayang banget. non RPL. Oh, non RPL. Iya. Iya Bang, kalau gitu mengundurkan diri Bang Rofi. Setelah itu daftar seperti biasa kembali. Nah, surat pengunduran dirinya seperti tadi Bang, sama. Cek download dulu formulirnya di www.ut.ac.id/formulir. Download di situ Ya. formulir pengunduran diri. Setelah itu silakan dilaporkan ke posko registrasi. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum semangat ya Bang Rofi, warahmatullahi agak-agak wabarakatuh. lemes nih suaranya. Iya, Bu, lagi Lanjut sakit juga, Bu. Kak Neti, silakan Kak. Iya. Silakan Kak Neti. Halo ya. Ya, silakan Kak. Kan saya udah mendaftar. Halo? Ya Kak, dengar kok Kak. Udah keluar NIM-nya, udah keluar ini. Cuman waktu mau masuk ke My UT, mau UT, masukkan NIM tadi, dia nggak bisa karena dia minta emailnya itu suruh ulang balik gitu. Keterangannya apa? Keterangannya Kakak masukkan NIM atau Gmail-nya? Gmail-nya Kak? email. Ya, Gmail. Setelah masukkan Gmail, passwordnya, terus? Passwordnya kan ada yang UT Besar T kecil. besar kecil. Terus masuk ke password yang sama waktu saya masuk dengan inisial nama itu. Tapi dia nggak bisa. Oh gitu ya? Coba Kakak kirimkan NIM sama itunya, nanti kita cek ya semuanya. NIM iya. sama emailnya ya. Oh iya. Dan Passwordnya kan keterangan dia ngaruhnya ke email yang sama password yang di aku. Kalau yang di UT itu bisa waktu dia mau untuk yang ulang ke email aku yang passwordnya dia nggak bisa. Passwordnya kan password yang Kakak buat kan? Iya. Kakak mahasiswa lama atau mahasiswa baru? Baru. Oh baru ya? Siap. Kakak udah bergabung ke posko registrasi Kak? Gimana? Udah bergabung ke posko registrasi yang WhatsApp? Yang ada WhatsApp UT-nya ini? Ada ikut belum ada, cuman yang grup. Nah, Kakak coba cek di Instagram. Instagram itu ada namanya posko registrasi UT Medan. Kakak gabung di situ, Kakak laporkan di situ, nanti biar kita lapor keluhan Kakak terkait dengan My UT. Oh, dari Instagram ya? Iya. Atau nanti di kolom chat kita cantumkan link untuk WhatsApp grupnya. Oh, iya. Oke, Kak Neti. Iya, jadi teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum sempat dijawab, kita sudah cantumkan di chat untuk link ke WhatsApp grupnya. Nanti boleh disebutkan NIM atau nomor pendaftarannya, di capture kendalanya beserta penjelasannya dan akan kita bantu di grup. Ada 2 lagi tuh. Gitu. Oke, untuk 2 penanya terakhir silakan Mbak Rifka Lingga. Silakan Mbak. Iya. Silakan Mbak Rifka. Hai Kak. Halo, Siang, Kak. Kak Rifka, silakan. Ya Kak, udah oke kok Kak. Pak mau nanya, kalau untuk ambil PGSD sama PG PAUD itu lebih baik ambil yang SIPAS atau non SIPAS ya Pak, sama perbedaannya? Mau penjelasannya Pak? Baik. Kalau untuk PGSD itu ambil SIPAS Kak. Ambil SIPAS ya Pak? SIPAS. Kakak dari SMA? Iya Pak.
Nah, kalau sudah punya pengalaman mengajar ya, minimal 1 tahun. Sudah, Pak. Sudah ada surat keterangan mengajar semuanya ya? Sudah, Pak. Oke, kakak silahkan ambil SIPAS semi namanya kak. Nah, SIPAS semi itu dia ada tatap mukanya. Kalau kakak mau ada tatap muka Sabtu Minggu, silahkan ambil SIPAS semi. Kalau untuk PGSD 17 ya? Iya. 1.700.000 SPP-nya. Kalau untuk PG PAUD itu 2.500.000 SIPAS seminya. Nah, tapi kalau untuk yang kakak juga bisa memilih selain SIPAS semi, untuk PGSD dan PG PAUD itu SIPAS non TTM. Nah, SIPAS non TTM itu dia nggak ada kelas tatap mukanya kak. Sabtu Minggu dia nggak ketemu Zoom sama dosennya. Gitu. Cuman dia di e-learning aja. Itu 1.600.000 SPP-nya sama kalau PG PAUD-nya 2 juta. Yes, Ya. 2 juta. Itu kak. Oke. Ada lagi Kak Rifka? Terima kasih, Pak. Cuma itu aja pertanyaannya, Pak. Baik. Terima kasih Oke. kembali Kak Rifka. Segera ya, kalau belum buat Nah. akun silakan segera mendaftar sebelum Iya. waktunya tutup. Kak Nikaria Waruwu, silakan. Kita lanjut ke Mbak Nikaria Waruwu. Enggak buat kan? Kak Nikaria, silakan. Nikaria Waruwu. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Pagi Kak, silakan Kak Ria. Iya Pak, saya mau nanya. Saya sudah melakukan pemberkasan, namun tidak Pak, gimana ya, Bu? Gimana? Sudah melakukan pemberkasan, udah keluar NIM juga, cuman gagal validasi. Kakak RPL ya? Non. Oh, non RPL. Non iya. Keterangan gagal validasinya apa Kak? Keterangan validasi soal pemberkasan. Pemberkasannya kenapa Kak? Berkas apa yang salah dia tulisannya? Halo. Halo Kak Ria. Kak Ria itu di mute itu Kak. Kak Ria. Ini ada lagunya nih Pak. Oke. Raria, Ria, Ria. Iya. Iya, silakan. Itu Kak Nika. Iya, karena gagal validasi bukan guru mata kelas ya, bukan guru Oh, kakak kelas. PGSD ya? Bukan, PAUD. Oh, Saya mengambil PAUD. jurusan Terus PAUD. kakak Iya. bukan guru kelas PAUD atau gimana? Itu apa? Itu yang ditanyakannya di gagal validasinya karena gagal apa? Pemberkasannya itu bukan guru Mungkin kelas. di surat keterangan mengajar kakak guru PAUD kan? Iya. Nah, di situ diganti keterangan apa namanya penulisannya, redaksinya menjadi adalah benar guru kelas di PAUD apa gitu Kak? Oh iya ya. Iya, itu segera diganti, nanti dilampirkan lagi Kak. Oke, iya Pak. Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama Kak Ria. Risma Tumanggor? Ada nggak? Kalau nggak Fani aja deh, Fani Ruth. Silahkan Kak Fani. Fani. Kak Fani. Kalau Fani ada lagunya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak semua nama ada lagunya. Oke, sepertinya sudah ya. Tidak Kak ada Niki lagi itu yang orang- Risma Tumanggor? Nggak? Mbak Risma dan Mbak Fani tidak ada ya? Risma Tumanggor. Oh, ada masuk lagi tuh, Rahma. Rahma apa Risma Tumanggor nih? Rahma. Ah, Kak Rahma silakan. Suaranya kurang dengar, Kak. Nggak kedengeran, Kak. Suaranya Mbak Rahma boleh di-unmute dulu. Ada yang ditanyakan Kak Rahma atau terklik aja nih raise hand-nya? Oh, ada yang mau ditanyakan. Tapi suara kakak nggak kedengeran, Kak. Boleh di chat aja kali ya. Atau di kolom chat. Kolom chat boleh.
Kak Rahmah udah ya. Fani mau nanya nggak nih Fani? Halo Fani. Fani. Ya silakan Fani. Suaranya nggak kedengeran. Handsetnya coba dibuka dulu, mungkin dari handsetnya kali ya, jadi suaranya nggak kedengeran. Fani atau Risma? Halo? Kak Fani suaranya belum kedengeran Kak. Coba Kak lagi Kak. Atau nggak usah pakai headset. Coba Kak Fani bisa nggak ngomong? Kak Fani? Suaranya nggak kedengeran Kak Fani. Oke, boleh ditulis aja di kolom chat mungkin karena suaranya kali ya. Oke, sip. Coba di kolom chat aja Kak, biar Di kita kolom jawab. chat aja. Coba kita buka chat. Belum ada juga chat. Mungkin kalau masih mikir-mikir nih apa yang mau ditanya, boleh nanti grup boleh nanti bergabung di grup yang linknya sudah kita share di chat, di kolom chat. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.12 nih Pak, sudah di penghujung acara. Mungkin untuk teman-teman yang tadi telat masuk atau yang ngikutin atau yang nggak sempat ngikutin, yang nggak bisa ngikutin hari ini, nanti bisa lihat streaming videonya di YouTube UT Medan. Oh, ini pertanyaan dari chat Kak Tiara. Oke, selamat pagi semua. Kak, saya kan ambil yang tuton nih. Nah, ini pertanyaan dari Fani ya. Saya kan ambil tuton. Selanjutnya untuk bisa ikut tuton, caranya gimana ya? Untuk username dan password kita pakai yang mana? Tidak melakukan pengajuan mata kuliah. Oke, tadi di awal sudah dijelaskan juga ya terkait tuton. Silakan lakukan aktivasi dulu. Buka elearning.ut.ac.id. Kemudian di sebelah kanan atas ada tombol aktivasi. Diklik dulu aktivasinya, kemudian diisi datanya. Pastikan email yang terisi adalah email yang sama sewaktu teman-teman mendaftar kemarin. Setelah diisi nanti akan ada verifikasi dari inbox emailnya, itu diklik, kemudian baru bisa login. Nanti di email itu akan dikasih tahu apa password sama username-nya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah sepertinya nih Pak. Sudah siang, sudah jam-jamnya oleng. Closing statement. Oke, kita langsung aja nih ya, berhubung sudah penghujung acara, bukan closing statement sih, karena nanti pasti akan ada talkshow Jumat Tengah ya. Untuk jadwalnya teman-teman bisa cek di Instagram UT Medan. Sedikit akhir kata Pak Usni, silahkan. Teman-teman semua, pesan dari saya terkait dengan pendaftaran ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini ternyata masih banyak yang belum bergabung di grup posko registrasi. Ya, silakan teman-teman masuk ke grup tersebut. Di sana ada saya, ada Kak Tiara, kemudian ada juga Kak Just Be Self, saya nggak tahu namanya siapa. Kemudian ada Kak Afifah, ada Kak Cinta. Kemudian ada Bang Fajar, gitu ya, tim-tim dari Medan, ada Bang Fedi juga, dari Nias, yang siap sedia untuk membantu. Oh ya juga ada Kak Dewi juga, itu mereka siap membantu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kaitannya dengan proses registrasi dan pendaftaran. Itu dan jangan lupa tuh tanggal-tanggal tadi semuanya sudah di screenshot ya, biar nggak kelewat gitu ya. Biar teman-teman yang terutama yang sudah admisi sayang kalau tidak dilanjutkan gitu ya. 100.000 400.000-nya itu sayang gitu kalau tidak dilanjutkan. Itu sih pesan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak ada kendala proses pendaftarannya sampai dengan pembayaran SPP dan mengikuti kuliah dan tentunya ujian gitu ya. Karena kuliah di UT itu mudah, murah dan berkualitas tentunya. Pastinya. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya ada merchandise UT Medan.
kuliah di UT aja. Teman-teman jika sudah bergabung sebagai mahasiswa UT Medan pada kegiatan orientasi, kita akan bagi-bagi ya Pak ya. Bukan bagi-bagi sih. Untuk orang-orang tertentu mungkin ya yang bisa jawab mungkin nanti kita. Oke, diingatkan kembali untuk yang belum sempat nanya di Jumat ini, Jumat depan kita akan ada Q&A lagi. Kemudian silakan bergabung di grup registrasi, posko registrasi. Selanjutnya yang belum daftar, silakan segera daftar buat akunnya di CIOTAC ID. Yang sudah daftar, gagal berkas, segera cepat diperbaiki dan entry atau upload berkas sesuai dengan yang diminta. Oke, akhir kata saya Tiara Ismawati dan di samping saya manajer marketing dan registrasi Bapak Husni Mubarak SP pamit undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman semua. Bu Farida, makasih banyak Bu Farida udah ikut join. Iya. Rekan-rekan di MPP Tebing Tinggi, terima kasih. Kemudian mahasiswa yang udah join juga. Bang Rahmat, kemudian makasih. Ibu Direktur kita yang sudah join dari awal, terima kasih. Ada beberapa staf UT Medan juga yang turut join. Banyak ya orang tua. Oh ya, screenshot dulu ya, kita foto dulu. Kita foto sama-sama Bang Selwen, kita foto dulu sama-sama ya Bang Selwen. Kita belum ini nih mendokumentasikan kegiatan. Dalam hitungan 1, 2, 3 boleh siapkan senyuman terbaiknya. Kameranya dibuka, mungkin tangannya boleh sebelah kanan U, sebelah kiri T, UT. Pada bisa nggak? Sebelah kanan U, sebelah kiri T, UT. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan mendokumentasikan kegiatan ini. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, boleh bebas nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Silakan diikuti talk show berikutnya ya di Jumat Tengah. Untuk jadwal kita akan share di Instagram UT Medan. See you. Sampai ketemu semuanya. Makasih banyak. Apa? Yang tak absen ya.